jangan sampai kemudian gini ya, pekerjaannya si staff gitu, kerjaannya staff itu dialihkan ke relawan. Mengomentari ini, relawan sering didefinisikan sebagai rela dan tidak melawan, sehingga potensi kawan-kawan relawan tidak terekspos secara keseluruhan. Jadi relawan tidak dibayar bukan karena mereka tidak berharga, tapi karena mereka tidak ternilai. Selamat siang, kawan-kawan Lokadaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur yang kita panjatkan atas berkat dan rahmatnya. Kita diberi sehat dan bisa berkumpul di acara kegiatan Q3 siang ini dengan tema mengelola relawan sebagai sumber daya organisasi. Baik, kalau gitu mungkin langsung saja saya berikan kepada moderator kita, yaitu Mas Roni. Kepada Mas Roni, kami persilakan waktu dan tempatnya. Baik, makasih banyak Mbak Indah, kawan-kawan semuanya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya kawan-kawan ya, meskipun di siang hari ini kita fokus belajar bareng nanti dengan Bang Zuhud. Seperti minggu-minggu kemarin, ini adalah sesi Q3, yaitu seri berbagi selama 3 jam. Meskipun nanti tidak 3 jam juga, tetapi efektivitas waktu teman-teman bisa dipergunakan untuk acara kali ini. Dan ini feel free kawan-kawan jika ada pertanyaan ataupun cerita soal relawan, soal sumber daya pengelolaan organisasi, terutama untuk relawan sendiri, nanti bisa disampaikan kepada suhu kita ini hari ini yang sudah ada di forum Zoom. Dan di tema seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Indah, kita fokus pada mengelola relawan sebagai sumber daya organisasi. Nah, ini satu potensi penting kawan-kawan ketika kita bicara soal relawan kan seringkali dia datang dan pergi dan dia hanya ada ketika waktu atau event tertentu. Nah, ini persoalan. Nah, apakah manajemen relawan yang datang dan pergi itu ada strategi, ada siasatnya, dan apa bedanya dengan kader katakanlah kalau misalkan dalam konteks pengelolaan TB katakanlah begitu. Nah, nanti itu akan kita diskusikan lebih lanjut. Nah, silakan Bang Zud untuk menyapa kawan-kawan dan silakan untuk mempresentasikan nih Bang Zud untuk kita diskusi lebih lanjut. Silakan Bang. Ya, makasih Mas Roni Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam. semua. Ucapan orang tua umpama keramat, kalau ngomong jangan nyakitin hati. Saya hadir dengan segala hormat, mohon diterima dengan senang hati. Oke, eh, kita langsung ke eh, soal soal ngomong soal relawan ini kan semua orang mungkin bahkan di apa yang hadir di sini juga pernah pernah menjadi relawan gitu, tahu gimana suka dukanya gitu ya jadi relawan, terus kemudian bagaimana kemudian eh, apa organisasinya mengelola teman-teman seperti apa gitu ya, ini juga jadi kalau ngomong konteks mengelola relawan ini ngomong soal seni ngelola orang gitu ya, seni ngelola orang. Oke, lanjut. Apa sih relawan? Ya, jadi banyak banyak definisi soal soal relawan gitu ya. Ini saya ambil cuplikan-cuplikan aja. Jadi relawan adalah individu yang secara sukarela gitu ya, mandiri, bertanggung jawab, eh, bersedia memberikan waktunya, kemudian tenaga dan pikirannya gitu, untuk membantu kegiatan-kegiatan organisasi, untuk membantu masyarakat gitu, yang dan dia sadar bahwa nggak akan ada imbalan atas gaji gitu ya. Eh, Imbalan gaji atas waktu dan eh, apa pikiran yang di apa yang diberikan begitu. Nah, eh, kerelawanan adalah sikap, bukan bukan profesi. Jadi eh, apa ya, kalau profesi itu kan ya tukang bubur gitu ya, terus kemudian apa atlet gitu, itu profesi. Nah, relawan bukan, dia 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 sikap gitu yang eh, ini bukan pelarian gitu, ini adalah sebuah sebuah pilihan karena pada dasarnya semua orang punya jiwa untuk membantu, punya potensi untuk bisa menjadi manfaat untuk orang lain gitu, dan punya kapasitas gitu. Jadi kalau ngomong soal definisi relawan, kita bisa bisa searching gitu ya, bisa browsing banyak banget lah gitu ya. Tapi poinnya adalah tadi saya coba menggarisbawahi secara sukarela gitu, kemudian mandiri dan bertanggung jawab, mandiri dan bertanggung jawab gitu ya. Artinya atas
komitmen waktu yang mereka berikan gitu ya, dan tenaga dan pikirannya. Nah, kalau kalau kita ngelihat dari karakteristik eh, organisasi gitu kan, ada yang basisnya adalah konstituen, ada organisasi yang basisnya adalah kompetensi, kemudian ada organisasi yang basisnya adalah advokasi. Nah, eh, dari tiga jenis organisasi ini, relawan itu dibutuhin di tiga apa karakter organisasi ini gitu loh. Untuk organisasi yang basisnya konstituen, relawan merupakan sumber daya yang sangat potensial. Iya, jelas, karena memang mereka bekerja sebagai pendamping masyarakat, begitu ya. Kemudian mereka bekerja di basis, gitu ya. Mereka jadi butuh relawan-relawan yang memang eh, bisa membantu, begitu ya, agar visi dan misinya si organisasi yang berbasis konstituen ini bisa tercapai, gitu. Nah, untuk organisasi yang basisnya kompetensi ini jelas ya, ini kan kayak apa ya, organisasi eh, penyedia jasa gitulah, atau eh, kalau kita mau bilang organisasi yang basisnya ya kompetensi gitu ya, penyedia jasa gitu, penyedia jasa. Dan nah ini bisa sangat dibutuhin buat buat organisasi yang basisnya adalah kompetensi, karena misalnya dia butuh orang banyak untuk survei gitu ya, untuk melakukan survei ke lapangan segala macam, sehingga sementara eh, apa eh, dananya itu eh, minim gitu ya. Tapi ini bukan berarti kemudian apa ya, relawan ini eh, pekerja murah, enggak, bukan itu maksudnya gitu loh. Tetapi bagaimana kemudian dengan dana yang ada, yang tidak banyak tetapi bisa memobilisasi orang untuk bisa apa melakukan kerja-kerja organisasi. Kemudian juga yang nggak kalah pentingnya untuk apa organisasi yang basisnya juga advokasi. Ini banyak apa relawan sangat-sangat apa sangat-sangat dibutuhkan di organisasi ini. Oke, motivasi jadi relawan. Jadi ini hanya beberapa saja yang saya tampilkan gitu ya. Kenapa sih orang mau jadi relawan gitu ya? Ya, mereka pengen punya pengalaman baru, pengen punya jaringan yang lebih luas lagi gitu ya. Eh, Mereka bisa berinteraksi sosial dengan orang banyak gitu ya. Terus kemudian menjadi bagian dari perubahan positif di masyarakatnya gitu ya. Kemudian mendapatkan perspektif baru, pengetahuan baru gitu ya. Ada juga yang misalnya ini jadi syarat untuk nyelesain pendidikan gitu. Dia harus berkontribusi ke organisasi atau ke yayasan apa gitu ya, untuk eh, apa syarat untuk menyelesaikan pendidikan. Ada juga yang memang emang ngisi waktu luang aja. Ada juga yang memang yang sangat-sangat pengen cari pacar gitu. Ada juga yang kayak gitu. Jadi motivasinya bisa banyak. Nah, ini yang yang jadi penting gitu ya. Jadi penting untuk organisasi melihat motivasi kenapa dia datang ke organisasi Anda untuk menjadi relawan. Ini jadi penting ngelihat motivasinya mereka gitu ya. Nah, ini kan relasi relawan dengan organisasi. Jadi kalau kita lihat kenapa sih kemudian ada relawan datang ke eh, organisasi Anda, ke tempat Anda, karena memang ada satu isu atau ada satu kasus yang eh, mengikat antara organisasi Anda dengan relawan ini gitu ya. Melihat ada satu visi yang sama, ada satu misi yang sama, kemudian ini yang relasinya ini yang mengikat adalah isu atau kasus. Misalnya kasus apa reklamasi Tanjung Benoa di Bali gitu. Wah, itu banyak banget tuh. Atau misalnya yang nggak kalah yang sangat fenomenal menurut saya gitu ya, aksi dua jari gitu ya. Aksi dua jari itu kan relawan relawan Jokowi kalau nggak salah ya. Yang itu kan gila-gilaan tuh. Gitu. Karena ada satu visi misalnya menangkan Jokowi. Ada satu visi bahwa penolakan reklamasi di Tanjung Benoa Bali gitu ya. Ini nah yang mengikat antara organisasi dengan relawan adalah isu atau kasus gitu.
Ya, kalau kita ngelihat tadi adalah yang mengikat adalah isu atau kasus atau apa. Jadi ini kita ngelihat coba pendekatan organisasi begitu ya ke relawan. Nah, organisasi itu kan pasti punya yang namanya ideologi, pasti punya yang namanya visi, misi, tujuan organisasinya, sasarannya apa, program-programnya apa, terus kemudian kegiatannya apa gitu. Nah, kebanyakan organisasi adalah pendekatannya adalah pendekatan kegiatan gitu. Jadi bagaimana kemudian relawan-relawan itu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan organisasi. Jadi ikut terlibat dulu gitu ya, baru kemudian ngerti oke ini programnya apa aja sih organisasi ini. Kemudian sasaran dari program organisasi ini apa saja gitu sampai kepada ideologi. Nah, ini butuh di maintenance gitu. Ini butuh dikelola sehingga kemudian relawan ini gitu ini sebagai sumber daya yang sangat potensial untuk sampai gitu ya mendukung visi dan misinya organisasi. Bahkan sampai ke memiliki ideologi yang sama gitu. Ada dua jenis relawan, relawan yang jangka panjang dan yang insidental. Tadi juga sempat disinggung sama Roni di awal gitu. Kadang-kadang relawan itu datang dan pergi, kayak kuntilanak gitu ya. Datang nggak dipanggil, pulang nggak diantar. Gitu. Nah, banyak yang kayak gini. Ini eh semua organisasi yang pernah ngelola relawan pasti juga ngalamin kayak gini gitu. Nah, ini seleksi alam. Makanya tadi saya bilang penting gitu bagi organisasi untuk melihat motivasi dia bergabung di organisasi Anda, dia menjadi relawan di organisasi Anda. Apa sih motivasinya gitu ya? Orientasinya apa sih dia gabung gitu. Sehingga kemudian kalau kita udah bisa mengidentifikasi itu gitu ya, ya perlakuannya juga kan pasti akan beda gitu. Oke, dia orang yang pengen eh, apa ningkatin kapasitasnya. Dia pengen. Nah, ketika harapan-harapan itu tidak dia dapat di organisasi Anda, maka itu dia akan mencari tempat yang lain yang bisa akomodir keinginan-keinginan dia. Nah, jadi penting motivasi orang menjadi relawan itu diidentifikasi di awal oleh organisasi. Nah, ada relawan yang jangka panjang, ada relawan yang insidental dan ini cara ngelolanya juga berbeda gitu ya. Nah, bagaimana mengelola relawan sebagai sumber daya organisasi? Lanjut. Ini ada siklus manajemen relawan. Jadi ada planning atau job design, kemudian ada rekrutmen, ada orientasi training, ada supervisi dan monitoring, dan ada recognition. Itu recognition ya, pakai G itu apa typo tuh kayaknya pakai G. Nah, eh, di ini yang jadi persoalan relawan sebetulnya bukan persoalan misalnya kalau dalam organisasi ya bukan cuma persoalannya orang program, bukan. Jadi ini betul program relawan ini adalah programnya organisasi. Jadi bahkan sampai direkturnya itu pun juga harus tahu. Nah, dalam fase planning dan job design ini itu memang harus clear gitu ya. Eh, Organisasi harus clear. Kenapa organisasi Anda butuh relawan? Itu yang harus diklirkan. Jadi semua orang harus tahu. Direktur, keuangan, orang program, bahkan sampai eh, misalnya apa eh, yang bantu-bantu di kantor gitu ya, yang ngurus-ngurusin kantor. Itu juga harus tahu program ini. Jadi betul-betul semua orang harus tahu program ini. Kemudian dibuat desainnya gitu ya. Jadi bisa bisa dibikin banyak pertanyaan untuk buat planningnya. Misalnya mengapa organisasi Anda memerlukan relawan? Terus kemudian apa peran relawan yang dalam pencapaian visi dan misi organisasi Anda? Kemudian relawan-relawan ini dibutuhkan di divisi mana saja, di program apa saja gitu ya. Kemudian kapasitas relawan yang seperti apa yang dibutuhkan gitu ya. Kemudian untuk jangka pendeknya apa, jangka panjangnya apa di program relawan ini, kapan program ini akan dimulai,
berapa biaya yang dialokasikan gitu ya untuk program relawan ini. Jadi eh, nggak nggak apa ya, semua orang harus tahu, bahkan orang keuangan juga harus tahu. Karena gini, ini juga sangat penting gitu ya. Eh, ketika orang-orang keuangan biasanya kan nganggarin untuk operasional bulanan gitu ya. Oke, ini sederhananya saja, misalnya kopi, gula, teh gitu ya. Di kantor itu ada 10 orang gitu ya. Berarti untuk 1 bulan itu butuh kopinya 1 kilo, gulanya 1 kilo ini. Ketika ada penambahan orang, maka ini juga harus tahu gitu. Ada teman-teman relawan yang akan datang, akan juga mengakses dapur gitu ya, mengakses tes segala macam. Ini jadi penting, kenapa semua orang tahu gitu ya. Semua orang harus tahu program ini sehingga kemudian semua merasa memiliki program ini gitu. Oke, ini ini dalam proses di fase planning itu 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 yang jadi eh, apa poin utamanya adalah semua orang harus tahu program ini dan dipertegas gitu ya atau diperjelas gitu ya. Kenapa organisasi Anda butuh relawan? Itu yang penting gitu ya. Jadi jangan sampai kita butuh relawan nih, iya, terus rekrut, orang udah datang. Terus mau diapain nih orang? Mau dikasih kerjaan apa? Gitu. Alih-alih jangan-jangan misalnya, wah, kerjaannya si staff itu dilimpahin ke relawan. Nah, ini nggak fair gitu. Jadi job design, planningnya itu harus clear. Gitu ya. Oke, sampai sini ada, kalau kalau ada yang apa bertanya, monggo silakan, Mas Roni, sebelum kita lanjut ke yang fase berikutnya. Ya, baik, makasih Bang Sud. Ini saya kira dari apa yang tadi disampaikan, poin-poinnya itu memunculkan pertanyaan ya. Saya Ya, pribadi juga ada pertanyaan, tapi sebelum masuk ke situ, silakan kawan-kawan yang lain, jika ada konfirmasi pertanyaan ataupun cerita, respon dari apa monggo. yang disampaikan Bang Sud tadi juga bisa loh. Silakan. Terima kasih Mas Uhud. Jadi ini pertanyaan sederhana kan, apa yang dijelasin tadi sebenarnya, eh, kebetulan background saya dengan Mas Uhud sama, pernah di Walhi. Jadi saya pernah di Walhi gitu, dan tetapi belum pernah mengelola relawan secara intensif. Nah, Ya, di banyak banyak apa, sekarang itu kan banyak banyak model yang berkembang soal kerelawanan, tapi packagingnya tuh saya merasa belakangan ini banyak jadi pemagangan gitu. ya, ya, betul. Nah, eh, ini kan mirip, seperti seolah-olah mirip gitu ya, tapi sebenarnya kan pemagangan dan kerelawanan itu kan menurut perspektif saya beda gitu ya. Ya, Diferensiasinya itu agak membingungkan sih Mas. Jadi belakangan ini justru kerelawanan tuh hilang, seperti hilang, hmm, dan lebih banyak internship gitu. hmm, Lebih banyak ke situ. Nah, itu aja sih. Mungkin ya. Mas Ud bisa bantu apa menerangkan dua hal itu gitu. Eh, 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 Iya, Makasih Mas. ini ruang abu-abu sih sebetulnya, ruang abu-abu ya. Jadi Ya, kalau saya ngeliat ya sekarang kayak kampus apa sih? Kampus Merdeka ya, program Kampus Merdeka ya. Ya, MBKM itu ya Bang ya. Kok program Kampus Merdeka ini kan juga juga apa ramai juga gitu loh ya di apa apa di beberapa isu gitu, isu-isu kesehatan, isu-isu pendidikan nih. Mungkin bisa bisa cerita juga nih Bang Ai sama eh, Ardi ya di Andri di Kaltim gitu ya, bagaimana kemudian ada mahasiswa-mahasiswa yang membantu program eliminasi TB tapi poinnya gini, kalau saya ngelihat gini ya, ada 3 faktor sebetulnya untuk apa kerelawanan. Pertama, faktor eh, kerelaan gitu ya, faktor kerelaan dari diri sendiri. Kedua adalah faktor ketersediaan waktu gitu ya. Yang ketiga adalah faktor ekonomi gitu. Jadi kalau saya ngelihat 3 faktor itu, tetap di negara luar ini clear gitu ya, clear, tiga 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 komponen ini clear gitu ya. Artinya ada yang mereka pengangguran tetapi di masih dibiayai oleh negara gitu ya, di apa bahasanya ya, dibiayai lah, tapi ketika dia
kerja kan nanti akan ada potongan gitu ya. Tapi proses selama dia nganggur itu di apa ada pembiayaan dari negara. Nah, di Indonesia ini enggak gitu. Jadi dua faktor ini clear, kerelawanan, ketersediaan waktu. Nah, yang ketiga ini yang tidak clear gitu ya. Akhirnya kemudian banyak pengistilahannya yang apa ya, bukan gaji misalnya. Bahasanya bahasanya reward gitu ya, reward. Bahasanya reward karena memang di Indonesia yang faktor ketiga ini yang soal ekonomi ini nggak clear gitu. Jadi memang sebetulnya kalau kalau ngomong gaji kan ada standar gitu ya, ada Iya. ini. Kalau ngomong reward kan nggak pakai standar itu. Nah, ini juga terjadi di beberapa program gitu ya. Di eliminasi TB clear tuh. Ibu-ibu kader itu kan relawan gitu ya. Nah, tetapi dia ada atas apa yang sudah dia kerjakan gitu. Nah, teman-teman yang magang, saya juga kalau nggak salah ini yang magang yang kampus Merdeka itu ada support juga gitu dari eh, Kemendiknas gitu dan Kadin kalau nggak salah ya gitu. Tapi bahasanya itu uang transport. Bahasanya uang transport gitu. Iya, Jadi iya. gitu. Jadi saya ngelihatnya Bang Moko dari tiga faktor apa eh, kerelawanan tadi itu ya soal soal kerelawanannya, soal ketersediaan waktu dan soal ekonomi. Itu yang ekonomi ini yang menurut saya di Indonesia yang belum clear. Sehingga kemudian banyak model-model gitu ya, banyak ya model apa kerelawanan yang tadi ini bukan relawan nih, dia dapat uang kok gitu, dapat ini kok enggak. Tapi gini ya, ini yang saya coba mau cerita. Jadi gini, ketika si relawan berangkat dari rumah ke kantor Anda, ke organisasi Anda, ke kantor organisasi Anda, mereka akan mengeluarkan biaya atas kerelaannya, ya, dari rumah ke kantor, misalnya ke Mas Moko di mana organisasinya? Sorry, Sekarang di halo, TV, Bang. di di mana, Mas? 50 Indonesia, Bang. Oke, 350 Indonesia. Gitu. Datang ke 350 Indonesia dari rumah ke sana itu atas dasar kerelaan sendiri. Dia akan menggunakan biayanya sendiri datang ke sana. Sampai di 350 terus kemudian si si relawan ini gitu ya dapat eh, tugas lah misalnya. Bisa nggak mengantarkan dokumen ini ke misalnya ke eh, organisasi lain. Nah, dari kantor 350 ya ke kantor organisasi yang lain. Si relawan ini mengantarkan dokumen. Itu jelas pembiayaannya nggak bisa tuh si relawan sendiri. Itu harus dari organisasi. Makanya kenapa penting dalam membuat planning itu orang keuangan juga ikut hadir. Sehingga kemudian pembiayaan-pembiayaan yang seperti itu juga bisa di cover gitu. Beda cerita kalau staff. Kalau staff kan digaji gitu ya. Misalnya di organisasinya nggak ada uang transport untuk staff karena semuanya masuk digaji semua. Jadi ketika si staff itu pergi ke organisasi lain untuk mengantarkan undangan atau mengantarkan dokumen, itu nggak akan dicas ke organisasi gitu. Karena dia sudah bergaji. Nah, kalau relawan ini beda gitu. Nah, tadi faktor ekonominya belum clear gitu. Faktor ekonomi di relawannya ini sendiri kan belum clear. Kalau di luar dia belum bekerja, ada pembiayaan yang di apa dia dibiayai oleh negara gitu loh. Gitu. Makanya ini yang kemudian ada skema-skema lain Mas Moko menurut saya gitu ya. Ya tadi ada reward, uang transport. Di beberapa proyek ada pengganti waktu yang hilang. Bahasanya gitulah. Tetapi ini bukan bukan gaji, bukan bayaran. Gitu sih Mas Moko. Semoga cukup menjawab ya. Silakan Mas Moko bila ada yang ingin disampaikan lagi loh. Tadi dari poin-poin yang disampaikan Bang Suhud. Silakan Mas Moko. Sudah nggak ada unek-unek lagi. Nanti kalau ada unek-unek nanya lagi. Oke. Oke, baik. Oke, siap. Silakan kawan-kawan. Jika ada pertanyaan lagi, Tapi dengan ilustrasi saya tadi sepakat ya teman-teman bahwa ya 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 dong. Kalau misalnya kita eh, apa minta bantuan relawan untuk nganterin apa
dokumen ke misalnya ke organisasi lain atau kemudian ke apa ke MK kah atau kemana gitu kan ini kan juga harus dibiayai sama sama organisasi dong ya kan. Mm, Nggak mungkin dia dia ngebiayai diri atau minimal misalnya dia pakai motor ya mm, ada uang bensinnya gitu kan mm. ekonomi tadi yang menurut saya belum Iya, iya. Aku nyambung Bang Sud. Tadi yang ya disampaikan Mas Moko kan bahwa belakangan kerelawanan itu bergeser menjadi apa namanya internship tadi ya Bang. ya Nah, ya aku jadi mikir apakah hari ini itu solidaritas kultural dari relawan sendiri itu apakah masih ada? Kalau misalkan Bang Zul tadi yang mungkin pernah cerita ya di era tahun 2005 ketika bencana di Yogyakarta, kemudian apa di beberapa event-event kasus seperti itu kan benar-benar ada rasa rela gitu. Nah, hari ini apa perlu ada event-event tertentu supaya orang bisa rela, Bang? ya Indonesia nggak supaya juga nggak juga enggak jadi ini juga kan apa ya ini memang dibuat gitu loh, diskemakan gitu ya Hmm. diskemakan magang gitu kan ini memang di diskemakan dengan apa ya ya kalau saya bilang dia relawan enggak karena orientasinya beda kok Hmm. relawan itu kan orientasinya adalah gitu ya dia ya ya walaupun pada prakteknya misalnya yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa untuk yang eliminasi TB clear ya Hmm. apa eh, mereka bekerja untuk eliminasi TB tapi yang tadi di awal kita harus ngecek betul Hmm. motivasi motivasi dia itu apa gitu ya, ke Hmm. organisasi. Jadi kalau ngomong konteks relawan, relawan organisasi dengan kerelawanan ini hal yang beda gitu. Artinya gini, Hmm. kalau kalau kerelawanan tanpa harus punya tanpa dia harus ada di sebuah organisasi itu bisa saja misalnya Hmm. relawan bersih sungai gitu. Dia nggak perlu ada identitas, dia nggak perlu ada organisasi, dia bisa aja ngumpulin teman-temannya, ayo kita bersihin sungai dong. Gitu. Hmm. Poinnya adalah ini ada manfaat buat orang lain. Yang dia lakukan adalah untuk kepentingan umum, gitu kan gitu ya. Hmm. Ketika relawan organisasi, maka kenapa sih tadi ada relasinya gitu ya? Ada organisasi, ada relawan, terus ada isu, ada kasus gitu. Hmm. Organisasi sebagai fungsi kontrol terhadap relawan, terhadap apa yang dilakukan oleh dia. Gitu. Hmm. Saya mendukung kasus apa gitu kayak tadi misalnya menolak reklamasi eh, apa Teluk Tanjung Benoa di Bali Hmm. gitu. Nah, relawan-relawan ini juga harus dibekali gitu. Nah, oleh si organisasi punya tanggung jawab terhadap si relawan ini. Atas apa? Atas pengetahuan, atas keselamatan. Misalnya ketika campaign gitu. Organisasi harus bertanggung jawab nih atas atas keselamatan, keamanan si relawan-relawan ini gitu. Makanya kemudian relasinya tadi kayak gitu, ada isu, kasus, ada organisasi dan ada relawan. Nah, organisasi sebagai fungsi kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh si relawan. Relawan juga sebagai fungsi kontrol juga gitu ya ke Hmm. organisasi atas misalnya konsistensinya organisasi, komitmennya organisasi untuk isu dan kasus yang diusung gitu. Jadi masing-masing ini masih apa punya punya fungsi Hmm. kontrol gitu ya. Organisasi punya fungsi kontrol terhadap relawan yang direkrut, relawan juga punya fungsi kontrol terhadap organisasi yang kemudian isu itu. Hmm. Gitu, Mas Sony. Jadi Hmm. ini hal yang berbeda. Nah, motivasinya itu juga harus clear. Ya misalnya ya ini contoh yang kampus Merdeka gitu ya. Eh, pertama motivasinya dia mau magang apa sih gitu ya. Ya ada yang motivasinya ya emang ya saya 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 mahasiswa apa kesehatan masyarakat, saya mau berkontribusi untuk masyarakat gitu ya. Ada yang ya jadi ini kan masuk SKS nih ya Ya. daripada belajar di kampus gitu di kelas ketemu dosen 6 bulan gitu ya. Ini magang ketemu ah, agak agak santai, bukan santai maksudnya suasananya beda dengan suasana kampus gitu. Ini kan juga bisa jadi motivasi kenapa dia dia memilih itu gitu ya. Terlibat di kegiatan itu. Ditambah lagi misalnya akan ada apa uang transport jumlahnya juga lumayan tuh yang kampus Merdeka tuh kalau nggak salah yang eliminasi TB itu sampai
sampai berapa ya Bang Ai ya? Saya lupa juga. Bang Ai atau Andri itu bisa bisa sebut tuh angkanya lumayan lumayan gitu. Yang jadi kalau dibilang masih masih ada nggak sih orang yang relawan-relawan, masih banyak banyak masih gitu. Nggak perlu Mm-mm. juga kemudian ada momen. Iya, momen pasti iya ada gitu ya. Momen-momen harus ada momen, memang harus ada momen gitu. Harus ada momen. Harus ada momen. Dan kita punya punya apa ya, Indonesia punya punya budaya yang itu sangat sangat melekat di kita gitu ya. Gotong royong itu kan bagian dari apa, kerja-kerja kerelawanan gitu ya. Bersih Mm-mm. kali. Gitu sih, Mas Mm-mm. Roni. Itu. Siap-siap Bang Sud. Oke, silakan kawan-kawan. Jika ada yang mau ditanyakan, ini Bang Nova Wijaya. Silakan Bang. Ya, terima kasih. Saya kebetulan gini, punya pengalaman juga dengan uh, menangani relawan. Kebiasaan relawan relawan di organisasi itu kan sering tingkat tingkat apa keluar masuknya kan tinggi bang ya. Betul. Artinya tingkat sering keluar masuk sehingga memang kendalanya biasanya ketika kita mau melakukan peningkatan kapasitas pada relawan tersebut terkendala karena tingginya tingkat apa keluar masuknya relawan tersebut. Nah, saya melihat apakah ini memang karena kita menganggap eh, organisasi menganggap relawan itu di bawah di levelnya di bawah organisasi tersebut. Hanya diperlukan karena ingin mencapai tujuan visi misi organisasi. Jadi kesannya relawan itu hanya dibutuhkan ketika ingin organisasi mencapai tujuannya. Tidak dianggap sebagai mitra yang bersama-sama untuk menyelesaikan untuk mencapai tujuan organisasi. Gitu kan. Nah, eh, gimana kita memaintain supaya mereka tadi itu eh, jangan terlalu sering keluar masuk, artinya juga menjadi kendala organisasi. Apakah kita memperlakukan relawan itu sebagai mitra atau hanya sebagai orang yang jadi suruh lah bang ya? Karena saya juga yang abang Ya, sampaikan tadi bahwa relawan itu diminta bantu melakukan ini. Memang kita diberi uang transport, mungkin uang uang makan, tapi kesannya kita hanya perlu perlu kita perlu relawan tuh karena ada hal yang ingin kita kita capai pada saat short time itu waktu yang pada waktu-waktu tertentu. Tapi tidak pada jangka panjang gitu. Nah, artinya keluar masuknya relawan itu juga tinggi. Nah, untuk menjaga itu supaya ter maintain baik gitu. Apakah kita perlu menempatkan relawan itu sebagai mitra atau memang sebagai apa? Mungkin itu yang kira-kira ingin saya dapatkan informasinya, Bang. Terima kasih, ya, Bang. Ya, sip. ya, Makasih Bang Nova. Ini silakan langsung aja Bang Sud. Ada ya, beberapa poin pertanyaan nih. ya, Ya. Bang Ova. Ya, eh, poinnya gini. Jadi eh, kenapa sih tadi banyak banyak relawan yang kemudian kayak kuntilan, kayak jalangkung, sorry, kayak jalangkung. Datang nggak di apa? Datang nggak dipanggil, pulang nggak diantar gitu ya. Ya, itu kayak sering kayak gitulah ya. Atau kayak supir ini, supir taksi bluebird gitu. Itu kan biasa gitu. Jadi supir taksi bluebird 3 bulan terus kemudian eh, lompat lagi ke taksi yang lain. Jadi gini, pertama tadi di 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 job design, di planningnya itu kita harus clear betul gitu ya. Kenapa sih organisasi Anda butuh relawan? Ketika Anda butuh relawan, butuhnya itu di mana? Butuhnya untuk apa? Gitu ya. Kemudian nanti siapa orang yang akan ngelola relawan ini? Gitu ya. Bisa jadi keluar masuknya relawan ini karena nggak ada yang ngopenin, gitu ya. Karena di organisasi nggak ada orang yang ngopenin betul si relawannya ini, gitu ya. Itu nggak ada, jangan-jangan nggak ada itu juga jadi problem. Jadi makanya di job design, di planningnya itu emang harus betul-betul detail gitu ya. Kebutuhan organisasi atas relawan itu apa, terus kebutuhannya untuk jangka pendek, sorry, dalam jangka pendek apa,
Untuk jangka panjang apa? Untuk sampai di visi misinya organisasi, sampai di tujuan organisasi. Nah, bagaimana menempatkan relawan tadi? Nah, relawan adalah bagian dari organisasi tersebut gitu. Makanya nanti di fase, Hmm. oke, coba kita lanjut di fase berikutnya deh. Lihat. Nah, ini ada yang dipastikan. Adanya dukungan dari dewan pengurus dan pimpinan. Ini penting nih. Semua orang harus tahu. Pengurus harian gitu ya, dewan pembina, dewan pengawas itu harus tahu program ini. Harus tahu bahwa organisasi ini lagi mau rekrut relawan, lagi mau rekrut volunteer untuk kepentingan organisasi gitu ya. Situasi organisasinya kayak gimana gitu ya. Maksudnya gini, misalnya soal soal ruangan gitu ya, soal keuangan gitu ya, soal dinamika organisasinya ini apakah lagi baik-baik saja atau tidak gitu. Jangan-jangan misalnya begini, kondisinya organisasi ini lagi tidak baik-baik saja dalam tanda kutip gitu ya, emosionalnya gitu. Terus tiba-tiba kemudian rekrut relawan, relawan hadir di situ. Kita nggak punya planning kondisi situasi organisasi secara dalam tanda kutip lagi nggak bagus. Akhirnya relawan itu nggak nyaman keluar lagi. Gitu. Jadi sebetulnya banyak faktor gitu ya keluar masuknya relawan. Pertama karena ya itu tadi kita di awal tidak tidak mengidentifikasi secara clear motivasinya apa sih. Misalnya kalau dia motivasinya adalah belajar gitu ya, belajar. Terus dikasih kerjaannya itu, kamu ngantarin ini ke sini ya, ini ngantarin ke sini. Loh, kok gue Hmm. belajar ya, kok gue jadi kayak kurir ya gitu. Nah ini penting gitu untuk organisasi melihat itu di awal, sehingga kemudian cara maintenance juga beda. Gitu. Jadi kalau dia motivasinya adalah belajar, belajar, oh ya udah gitu, transfer knowledge soal isu, soal apa, soal apa. Artinya apa? Si orang ini, si A, si relawan A ini akan gitu ya mendukung gitu ya kerja-kerja organisasi dalam menuju misi itu yang jalurnya yang ini. Si relawan B itu untuk mendukung misinya organisasi ini jalannya Hmm. ini. Gitu. Jadi eh, apa maintenance-nya beda-beda gitu loh. Kita lihat juga tadi gitu ya orientasinya dia apa, motivasi awalnya dia apa sih mau belajar. Oke, mau. Jadi kita itu apa ya ngelolanya clear, pakai metode apa sih, pakai cara kayak gimana sih gitu. Tapi yang jelas adalah pendekatan personal itu jadi penting, personal ya. Jadi jangan pernah nganggap bahwa relawan itu orang yang elah lu tukang tukang ngabisin kopi doang lagi sama gula gitu. Ya, jangan salahin relawan dong. Jangan-jangan organisasinya juga ya nggak clear gitu. Relawan datang gitu ya, nggak di briefing, nggak disupervisi, ya akhirnya nongkrong-nongkrong, ngopi gitu ya. Tiba-tiba seminggu gula untuk sebulan udah habis ya gitu kan. Saking banyak. Nah ini nggak bisa kita nggak bisa nyalain relawan. Jangan-jangan tadi planningnya kita nggak clear. Terus kemudian ketika kita ngerekrut juga nggak clear. Oke, koordinator relawan harus ada tuh, harus ada yang ngopenin. Nggak ada yang ngopenin ya bubar gitu. Deskripsi tugasnya juga harus clear juga jelas. Oke lanjut di ini. Ini sambil sambil ngejawab ya. Nah, nih jelas ya di proses rekrutmen. Jadi dalam dalam merekrut itu pilihan pilihan kata itu juga jadi penting gitu. Jadi jangan jangan sampai apa pilihan kata itu pilihan kata ngemis, mohon, enggak. Tapi bagaimana kemudian pilihan katanya adalah menggugah mereka untuk gitu ya. Oke, gua harus melakukan ini, gua harus jadi relawan di sini gitu. Jadi pilihan pilihan kata untuk publikasi gitu ya dalam dalam rekrutmen relawan itu juga jadi penting gitu. Lalu kemudian ada proses pendaftaran yang saya pikir jangan juga kemudian terlalu sangat ribet detail gitu, tapi uh, simple mereka familiar dengan kalau misalnya dengan aplikasi, pakai aplikasi yang mereka juga cukup cukup familiar. Nah, yang terpenting ada di proses wawancara gitu ya pada saat rekrutmen. Jadi motivasi tadi penting tuh. Kita tahu apa sih motivasinya si orang ini gabung di 350 gitu ya. Apa sih apa yang bikin dia mau membantu
organisasi Anda gitu ya. Terus kemudian dia punya waktu berapa lama, berapa hari, berapa jam, bahkan sampai ke jam gitu ya. Berapa lama gitu ya, berapa hari, sampai berapa jam. Terus kemudian dia punya keahlian apa. Ini penting sehingga kemudian tadi gitu ya. Oh, si A ini akan mendukung kerja-kerja organisasi untuk misi yang ini. Si B untuk mendukung misi yang ini. Si C gitu. Jadi clear. Kita bisa apa bisa petain itu gitu. Sampai sini Bang siapa tadi? Sorry. Bang Nova, Nova, Bang ya, Nova Wijaya, ya. silakan Bang. Enggak, Bang Nova. terima kasih. Jadi menarik juga. Eh, Kami juga pernah coba melakukan misalkan bagaimana mencoba melakukan proses rekrutmen dan seleksi untuk relawan. Oke. Jadi ini kan tujuannya juga bagaimana supaya orang mau tertarik menjadi relawan, ya. Salah satu memang di situ ada motivasi yang kita berikan. Nah, apakah boleh motivasi itu, misalkan dalam proses rekrutmen, kita memberikan semacam ini reward yang akan kamu dapatkan jika menjadi relawan. Misalkan rewardnya keterampilan kamu akan bertambah, Ya. kemudian akan ada biaya transport, ada ini, ya. Itu boleh nggak dicantumkan dalam proses rekrutmen dan seleksi sehingga clear juga mereka tahu ketika menjadi relawan mungkin dia akan dapat reward apa gitu, begitu bang. Terima kasih Ya, bang. sangat boleh, Bang. Sangat boleh. Karena memang harusnya itu clear di awal ya. Jadi ketika Anda bergabung di sini, maka Anda akan pertama gini ya. Maka Anda akan membantu komunitas A. Maka Anda akan membantu eh, soal kelestarian hutan B. Dan yang Anda akan dapatkan adalah Anda mendapatkan pelatihan, training, misalnya kayak gitu ya, tentang bagaimana mengelola hutan. Nah, itu juga harus clear gitu loh, disampaikan gitu. Kalaupun misalnya hal yang sangat spesifik, ya kami siapin juga makan siang untuk teman-teman jika teman-teman hadir gitu ya. Tapi ya makan siangnya seadanya, kita bareng-bareng gitu. Itu sampaikan gitu, itu harus disampaikan. Karena jangan sampai kemudian eh, itu tadi mereka berharapnya lebih gitu ya, karena itu tidak diklirkan di awal gitu, akhirnya kemudian itu yang juga bisa buat nggak asik nih di sini nih, di sono kemarin gua dapat makan siang, di sini enggak nih ternyata cabut gitu ya, ya keluar masuk gitu. Jadi lebih itu harus dilakukan gitu, harus diklirkan di awal gitu, soal-soal yang kayak gitu tuh harus ini. Gitu Bang Nova. Nah, terkait tadi bagaimana kemudian memposisikan relawan gitu. Jadi ada proses yang jadi setelah tadi ada planning, kemudian ada rekrutmen relawan. Nah, setelah itu ada proses di mana fase lanjut, fase orientasi dan training tadi gitu. Nah, di fase orientasi ini di samping organisasi itu mengenalkan ini organisasi kami itu ini gitu ya, bekerjanya di sini, isu yang kami usung tuh gini. Di proses orientasi ini sebetulnya juga bagaimana kemudian ini menjadi peluang untuk bagaimana mendorong rasa memilikinya mereka terhadap organisasi Anda, terhadap isu yang Anda usung gitu loh. Nah, ini yang menurut saya di sini titik awal maintenance-nya, setelah kita lihat tahu motivasinya, kemudian keinginannya mereka apa gitu ya. Nah, di sinilah mulai mulai apa ya mendorong mereka untuk ini organisasi lu loh. Ini apa isu yang kami usung ini juga eh, menjadi visi kalian juga gitu. Nah, di proses orientasi ini nih, ini yang jadi apa penting gitu ya, untuk bagaimana kemudian relawan juga merasa memiliki organisasi. Sampai kemudian misalnya gini juga, eh, kadang-kadang gini ya, dalam pengambilan keputusan organisasi gitu ya,
penting juga gitu ngelibatin relawan karena mereka juga bekerja untuk Anda gitu. Mereka bekerja untuk organisasi Anda. Walaupun mereka tidak punya otoritas keputusan, tapi paling nggak dalam proses pengambilan keputusan itu mereka juga dilibatkan. Ini juga bagian dari bagaimana kemudian menguatkan relasinya atau apa ya kalau bahasanya itu ngikat emosionalnya mereka gitu. Kadang-kadang gini ya. Kadang-kadang gini, ini juga nggak bisa dipungkiri gitu. Saya menjadi relawan di organisasi A karena ada ada si B yang akrab dengan saya, dia baik dengan saya, kadang-kadang bisa jadi karena seseorang atau staff gitu. Bukan jadi dia bertahan itu kadang-kadang bisa jadi karena ada ikatan emosional dengan seseorang di organisasi, belum sampai di organisasinya. Nah, planning terus kemudian proses rekrutmen yang benar itu bagaimana kemudian gitu ya mengikat si relawan ini ke organisasi, bukan ke personal-personal si koordinator relawannya bla 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 bukan, tapi bagaimana kemudian mengikatnya di organisasi gitu. Ini ada saya punya pengalaman gitu ya, di kadang-kadang di antar relawan ini juga punya punya apa ya kayak gue pengen tampil, gue pengen ini gitu ya, pengen ngerasa ini kayak gitu tuh itu kadang juga harus dikelola gitu sama si koordinator relawan di samping apa pekerjaan-pekerjaan mereka ya gitu ya. Tapi itu juga jadi sangat penting untuk mengetahui kondisi antar relawannya ini ya gitu ya. Jadi kalau misalkan ada 10 orang ini eh, relasinya ini kayak gimana nih? Apakah baik-baik saja atau ada masalah? Kalau ada masalah siapa dengan siapa? Masalahnya apa? Ini juga harus harus juga di apa diperhatikan gitu loh. Selain dengan pekerjaan-pekerjaan dan yang paling penting adalah pembagian pembagian beban kerjanya itu bukan yang jangan sampai kemudian gini ya. Pekerjaan si staff gitu. Kerjaan staff itu dialihkan ke relawan gitu ya. Ini kan nggak fair nih, gitu loh. Kalaupun iya, pembagiannya adalah menurut porsinya si relawan ini apa, gitu ya porsi. Misalnya review, misalnya jangan sampai si relawan ini bikin 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 dokumen apa gitu ya, dibebanin ke relawan. Padahal itu kerjaannya staff, itu tuh porsinya staff. Nah, jangan sampai kayak begitu. Nah, ini juga akan jadi eh, akan ada gesekan juga pastinya. Kalau kalau kayak gitu cara cara pembagian beban kerjanya gitu. Bisa aja si relawannya hanya review atau layout gitu ya, layout dokumennya gitu. Nah, ini juga jadi penting gitu dalam proses-proses apa tadi di planning awal gitu ya soal tupoksinya relawan seperti apa. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Ya, makasih. Ini yang saya masalah merekrut relawan tadi ini karena apa yang disampaikan sama moderator tadi itu memang menarik. Karena seperti saya di organisasi merekrut relawan itu hampir boleh dikata bahwa setiap tahun itu berganti-berganti. Jadi tidak ada relawan yang bisa bertahan. Kenapa tidak? Karena ya begitulah punya kesibukan masing-masing karena ya begitu boleh dikata koordinator yang tidak maksimal di lapangan. Padahal kita ini kalau di komunitas saya ini di daerah pegunungan itu butuh sekali relawan-relawan. Apalagi ini rawan bencana, longsor. Nah, keberadaan masyarakat adat di komunitas di tempat saya itu jauh sekali dari kabupaten yang biasa tahun berapa terjadi bencana ya masing-masing masyarakat hanya menyelamatkan diri sendiri, tidak ada yang relawan yang tangani, cuma masyarakat sendiri yang terjun. Nah ini yang saya mau tanyakan bagaimana bisa merekrut relawan ini dan bisa bertahan di organisasi. Ya kalau itu yang disampaikan tadi sama Bapak ya betul itu yang disampaikan karena masalah keuangan tidak bertahan, punya pekerjaan lain, akhirnya punya kesibukan masing-masing. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sementara. Ya, ya terima kasih Pak siapa? Sorry, enggak. Pak Abu Abu. berarti ya.
Pak Iya. Abu, ya. Makasih Pak Abu. Jadi memang tadi yang saya sampaikan di awal gitu ya, penting gitu ya untuk organisasi melihat motivasi orang bergabung dengan organisasi Anda itu penting, sangat penting kita kita mengidentifikasi itu sehingga kemudian kita bisa bisa ngelihat misalnya oh ini seleksi alam ini pasti akan nggak akan lama nih kalau kalau motivasinya adalah misalnya ya motivasinya mohon maaf motivasinya dapat uang sementara organisasi Anda organisasi yang dalam tanda kutip nggak ada uang gitu. Itu nggak akan lama pasti. Jadi mengidentifikasi atas motivasi mereka bergabung dengan itu penting. Nah, yang kedua adalah tadi eh, ikatan emosional yang dibangun sama mereka gitu ya. Kadang-kadang hal-hal yang paling sederhana misalnya ngajak mereka makan bareng, masak bareng di kantor itu bagian dari bagaimana kemudian mengelola. Ini kan seni ngelola orang gitu. Misalnya di wilayah Sulawesi di wilayah ya, Sulawesi atau di wilayah Sumatera atau di wilayah Jawa ini kan karakternya juga beda-beda. Teman-teman juga pasti tahu lah bagaimana sih ngopenin orang-orang Jawa, ngopenin orang-orang Sulawesi itu kayak gimana sih, ngopenin orang-orang Sumatera kayak gimana sih. Hal-hal yang sangat sederhana aja gitu. Ini juga dilakukan kok sama teman-teman yang kerja di eliminasi TB nih. Ba- eh, Bang Ai mungkin bisa cerita juga nih gimana cara ngelola kadernya jadi militan gitu ya. Andri juga mungkin bisa cerita juga bagaimana kader-kader di Kaltim gitu. Ini bisa jadi proses berbagi juga nih pengalaman gitu. Bang Ai atau Andre, Halo, Halo, halo. silakan. Yuk. Suhud, saya ini dari Kalteng nih, Mirhan. Oh, ya siap, Mirhan. Tertarik juga nih ikut Wah, ini ini lolosanan. SRM juga nih, SR Manager nih. Ya, ya, mantan ini kita sama-sama jadi ini ya. Eh, Sebenarnya kan kalau kita mengelola relawan ini memang ada seninya ya. Tadi saya sepakat memang. Jadi kalau pengalaman saya kan relawan itu kan bukan hanya relawan itu ada dua sebenarnya kan ada relawan di bagian board kan bagian pengurus ada relawan di program. Yang agak susah itu kan memang di program kan sebenarnya. Kalau buat itu biasa kan relawannya adalah relawan kebijakan kan, kebijakan mereka juga tanpa diberi gaji sebenarnya. Yang banyak kita soroti adalah yang untuk program. Ya program memang memang rada-rada susah ya. Saya juga pengalaman lama ya kan di PKB saya udah puluhan tahun ya relawan itu. Ya kebanyakan kita relawan kita dulu kan supaya nggak berisiko itu memang risikonya memang sebagai tempat apa namanya batu loncatan ya itu juga kemudian tadi cari uang juga ada tapi kalau memang cari uang itu biasanya secara selektif alam ya dia akan mengerucut ya sampai hilang itu. Nah kalau kita iming-imingi memang pengalaman kita kita juga pernah jadi relawan gitu kan tapi tidak ada nilai yang bisa setara dengan nilai kita jadi relawan itu adalah pengalaman dan skill kita yang kita dapat itu yang benar kita biasa kita terapkan di ini di mereka di relawan kita. Jadi memang rada susah sampai hari ini kita kan kader kita juga banyak yang ada yang aktif, ada yang tidak, ada yang setengah aktif gitu kan. Jadi ya motifnya macam-macam. Jadi saya pikir ya memang kalau kita bicara mengenai relawan pengurus biasanya itu mereka lebih terhormat kan. Kita juga biasanya kalau relawan pengurus itu kita nggak bisa apa namanya mereka punya punya power terhadap ini kan terhadap kita kita yang jadi pelaksana justru gitu kan. Nah kalau saya kan dulu di PKB seperti itu karena kita relawan pengurus PKB semuanya adalah relawan. Jadi basisnya adalah volunteerism ya semua. Nah kalau di itu biasanya kalau kita juga nggak bisa cocok dengan volunteer seperti itu ya juga kita jadi repot juga. Nah, belum lagi volunteer kita yang kita urus adalah di program. Ya, program ini juga sebenarnya buat. Jadi ini memang sampai hari ini ya isu-isu itu tetap jadi turnover tinggi. Ya, itu sama hari ini kan kader kita di di TB ini kan ada hanya tinggal 5 dari 30 tinggal 5. Jadi makin yakin baru lagi pelatihan baru gitu kan hari ini. Oke, makasih Mas Hud. Itu dulu sementara. Makasih Pak Miran.
makasih ininya. Ya, ya, eh, apa ya? Saya jadi gini. Eh, kalau kalau kita ngelolanya, ini kalau kita ngomong organisasi ya. Kalau kita ngelola relawannya ini bener gitu ya, punya planning. Ini kan ini kan juga bagaimana kemudian ini proses regenerasi gitu Ya, ya. betul. Jadi tidak sedikit juga orang yang berangkat dari relawan, kemudian dia jadi staff juga, akhirnya jadi staff di organisasi Betul, itu. betul, betul. Sepakat Saya saya. dulu relawan di Walhi, saya dulu relawan di Walhi. Terus saya Ya, kemudian 2007 saya diangkat jadi sama staff. juga. Saya sama di Walhi. Gitu. Jadi Namanya Mbak ah, Amy Hapil. gitu Pak Mil. Ya kan gitu kan ya. Ya, Apa ya? Karakternya kan gitu ya. Jadi kalau misalnya ya pasti akan seleksi alam dari 10 mungkin akan berkurang 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 jadi cuma dua gitu misalnya ya dari 10 jadi dua karena memang yang dua ini yang dia punya motivasi eh, betul, betul. kuat ke organisasi itu motivasinya bukan uang motivasinya bukan bukan jabatan motivasi bukan apapun gitu ya ya akhirnya kemudian dia bertahan gitu Hmm. gitu karena punya kesamaan apa visi dan misi dengan organisasinya gitu dan Sepakat itu, pasti Mas. ngalamin itu pasti. Jadi pengalaman kita kan dulu kita bina mulai dari remaja sampai dia bertahan, sampai dia jadi staf, sampai dia juga cari kerjaan di lain-lain itu kan pengalaman dengan kita. Dia, maksud saya tadi itu, kalau dia Hmm. mau motivasinya itu adalah mencari ilmu dan mencari skill untuk itu, wah itu bagus itu sebenarnya. Hmm. Iya, iya, iya makanya mengidentifikasi motivasi di awal itu jadi penting gitu. Kenapa orang mau gabung sih? Sehingga kemudian kita maintenance-nya itu jelas gitu. Oke, berarti kalau orang ini pendekatannya harus kayak gini. Oh, kalau motivasinya ini pendekatannya harus kayak gini gitu. Jadi harus harus organisasi juga harus cerdas juga ngelihat ngelihat itu Betul, betul. karena ini adalah sumber daya yang potensial gitu loh untuk mendukung kerja-kerja organisasi gitu. Oke, thank you. Ya, Pak, Siap, ada makasih Bang Mirhan, Bang Sud. chat. Ini sepertinya di komentar juga ada yang mengomentari ini, relawan sering didefinisikan sebagai rela dan tidak melawan, sehingga potensi kawan-kawan relawan tidak terekspor secara keseluruhan. Nah, ini kaitannya mungkin dengan relasi kuasa tadi ya, Bang Sud. Mungkin, silakan Bang. Iya nih, iya lagi-lagi gini lah. Ini lagi-lagi kita kadang kan gitu. Kita nggak punya planning. Kita nggak punya planning yang clear. Ketika kita eh, merekrut, ketika kita butuh relawan. Nah, ini yang sering-sering terjadi. Sehingga kemudian tadi tuh, ya kenapa sih relawan nggak tereksplor secara keseluruhan gitu potensinya? Ya karena di awal gitu ketika kita screening si calon-calon relawan ini kita nggak clear juga apa motivasinya terus kemudian kapasitasnya dia bisa apa aja ini nggak ke explore ya proses-proses itu yang kemudian membuat ini nih apa rela dan tidak melawan Iya. gitu. Kemudian nggak ke explore ya itu kita nggak punya planning yang clear gitu. Mm-mm. Mungkin Bang Adi Nur bisa open mic sekaligus, mungkin bisa konfirmasi Konfirmasi nggak? balik. Ah, Silakan Bang Adi Nur. Ya, makasih Mas. Ini saya dari Aceh ya, dari ekosistem budaya dan Nusantara. Kita main di konservasi juga. Ya, kalau menurut kami sih waktu perekrutan relawan itu sendiri, visi misi kita mau dibawa kemana nih relawan. Jadi juga ada cost ataupun ada beban beban pendanaan yang memang harus kita keluarkan untuk kesejahteraan para relawan itu sendiri. Sehingga waktu perekrutan ataupun waktu diksar ya, kawan-kawan mungkin yang udah berpengalaman jadi relawan awalnya, termasuk saya juga dari relawan kebencanaan gitu, sehingga waktu pas di saat dibutuhkan, seperti ada kondisi-kondisi darurat, kebencanaan itu dibutuhkan sangat-sangat relawan, termasuk dengan kawan-kawan yang bergerak di kebudayaan ya, di budaya dan di komunitas masyarakat adat. Namun juga ya di minimal mereka punya punya inilah money oriented bukan berarti memang mereka minta dibayarin atau memang digaji full ya, tapi eh, minimal ada uang jerih lah kalau bahasa kami di sini, ada jerih payahnya yang memang harus dihargai
Dan itu juga akan memakan waktu ya, waktu yang udah pasti tidak bisa kembali. Nah, kalau kawan-kawan relawan ini bertahan di satu titik, tadi sepakat saya sebagai banyak kawan-kawan relawan yang menganggap satu lembaga ataupun organisasi itu sebagai batu loncatan. Sehingga mereka melihat peluang lain, mereka akan terbang lagi dan mencari lagi apa yang mereka anggap itu bisa bertahan dan bisa menghidupi kawan-kawan relawan itu sendiri. Karena ya nah, lagi-lagi memang manajemen manajemen pengelolaan sumber daya manusianya ini yang memang dianggap terasa lemah lah di organisasi-organisasi, terutama kami di Aceh. Banyak eh, ya sebagai magang nanti 3 bulan baru kita angkat jadi staff, ataupun kita lihat performnya bagus ataupun dia punya kapasitas di mana bisa kita berdayain lebih menjadi staff, ataupun ya maksudnya yang mana yang memang menekuni bidang bidang konservasi ataupun bidang yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, sehingga mereka itu bisa bisa kita volunteer lah. Kalau kawan-kawan di Walhi udah paham lah, kalau angkat tangan kiri satu kampung bergerak, nah itu udah powernya udah lumayan, bisa kita apa ya ya bang bang Su ya Bang Ridwan ya. Karena kalau kita kawan-kawan di Walhi hitam-hitam putih-putih, tapi kalau dia sudah bisa menggerakkan tangan kirinya untuk menggerakkan 2 kampung untuk melakukan demonstrasi, itu kita udah anggap luar biasa waktu kita di Walhi dulu. Tapi kalau nah eh, ya fenomenanya sih itu sih, kalau memang memang di Indonesia ini belum belum banyak yang menganggap relawan itu sebagai aset ya. Volunteer itu tidak tidak menjadi satu kebanggaan untuk pulang ke rumah saya volunteer di lembaga ini ataupun saya volunteer di yayasan ini. Tapi nah itulah yang kadang secara sosial mereka juga tidak dianggap. Tapi di saat terjadi bencana ataupun terjadi kebutuhan untuk mensupport kegiatan-kegiatan konservasi seperti ranger dan segala macam. Nah, itu yang memang kita butuhkan relawan, apalagi sekarang di media sosial ini kalau banyak relawannya, makin banyak juga yang bisa mengkampanyekan apa yang kita kerjakan di lapangan. Itu sih Mas kalau menurut saya. Nah, untuk manajemen manajemen pengelolaan sumber dayanya ini, karena memang eh, kita belum punya cost ataupun budget yang khusus, itu agak sulit sih, karena paling yang bisa kita lakukan di SAR. Ya akhirnya juga terseleksi alam ya, mana yang tekun, mana yang komit, dia akan jalan terus. Dan mana yang menganggap ini kesehatan ya akan loncat lagi ke lembaga yang lain ataupun mencari kehidupan yang lebih baik gitu. Itu sih Mas menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Makasih Bang Adlinur ini dari Aceh ini. Mungkin ada tanggapan Bang Zuhud, silakan. ya, ini ya balik balik lagi ke soal tadi bahwa planning job design itu harus clear gitu ya. Organisasi ketika akan melakukan perekrutan relawan itu harus clear eh, kenapa kenapa butuh relawan. Itu pertama ya, kenapa butuh relawan. Terus kemudian apa yang akan dilakukan oleh relawan dalam mendukung gitu ya visi dan misi organisasi gitu atau isu yang teman-teman angkat gitu. Dan tadi eh, dalam dalam apa promosi gitu ya atau ngerekrut promosinya itu di jadi gini, kalau misalnya teman-teman mau cari relawan ranger gitu ya, ya nyebar nyebar jalanya di teman-teman kehutanan gitu ya, di kampus-kampus kehutanan yang jurusannya kehutanan dan jangan yang di misalnya IT gitu, ya nggak dapat teman-teman gitu. Gitu. Jadi itu juga jadi penting gitu. Jadi itu di planningin gitu, di desain gitu ya. Oke, kebutuhan kita relawannya ini seperti ini, kebutuhan relawannya sekian banyak, kebutuhan atas apa tenaganya itu untuk A, B, C, D, nanti promosinya seperti ini, nanti si orang-orang ini memang tidak kita gaji, tapi nanti akan ada uang transport untuk mereka misalnya. Itu juga harus di-clearkan di desain tadi gitu. Kadang-kadang kita itu tadi ya cuma oke, kita butuh relawan untuk ngerjain project A misalnya atau ngerjain kerjaan yang ini gitu. Udah, terus tiba-tiba langsung rekrut. Nggak dipikirin gitu misalnya eh, apa nanti pekerjaannya siapa yang akan memonitor gitu, siapa koordinatornya gitu. Terus kemudian ini direktur tahu atau enggak gitu. Itu jadi sangat penting. Jadi di
pertama adalah yang jadi titik tekannya harus clear. Organisasi butuh relawan itu untuk apa dan kemudian bagaimana skema pengolahan relawan sehingga kemudian tadi eh, keluar masuknya relawan itu bisa kita minimalisir gitu. Kalau kitanya di awal gitu. Itu sih Mas Roni tanggapannya. Sip, Bang Sud. Ini ada komentar juga nih di kolom Zoom ya. Assalamualaikum, merekrut relawan itu mudah, tapi mempertahankan itu susah, Pak. Dari Pak Abu tadi ya. Kami sulit dapat dukungan dari pemerintah. Nah, ini mungkin apakah bisa ini, Bang Sud, soal pendanaan dari pemerintah, terutama untuk relawan sendiri ini? Saya nggak tahu ya. Jadi banyak juga sih sebetulnya ini ya kayak yang skema magang itu kan dari pemerintah. Yang kampus Merdeka itu kan dari pemerintah tuh. Diknas, ya kan? Dan Kadin kalau nggak salah itu ininya. Ya, tapi kan kalau dengan pemerintah kan ada mekanismenya sendiri gitu ya, ada mekanismenya sendiri. Ada mekanismenya sendiri. Dengan CSR sih sebetulnya bisa, tapi ya ada beberapa organisasi yang kan juga nggak apa eh, mau terima uang dari CSR, CSR yang mau membiayai itu gitu, misalnya untuk peningkatan kapasitas relawan ada juga gitu. Tapi memang harus kita identifikasi gitu. Nah, ini yang Pak Abu ya merekrut relawan itu mudah tapi mempertahankannya itu yang susah Pak. Nah, ya jadi gini kalau yang rekrutnya mudah ya kalau prosesnya benar gitu ya itu juga harus dipikir gitu. Cara sebelum ngerekrut tuh harus dipikir dulu gitu. Kebutuhannya apa gitu ya. eh eh, ini untuk relawan ini untuk membantu. Nah, yang tadi poinnya adalah ikatan emosional kita ke relawan ini juga harus. Jadi gini, gimana caranya si relawan ini nyaman lah di tempat kita gitu. Nah ini juga modal untuk mempertahankan mereka gitu. Kalau mereka nggak nyaman ya gimana mau bertahan kan gitu. Kita kita jadi bikin tadi situasi organisasi itu juga kita harus ngelihat situasi organisasi kita gitu. Jangan sampai kemudian misalnya ini kejadian nih, ini kejadian dulu di saya dulu sama teman-teman gitu. Jadi kalau ada teman-teman datang, ini ada beberapa staf yang nggak nyapa, nyuekin gitu. Itu bikin nggak nyaman juga loh buat relawan gitu. Nggak disapa, nggak di. Tapi kalau misalnya kita datang, gimana kabar? Itu kan enak ya penerimaannya. Kita juga nyaman gitu ya datang ke situ. Nah ini juga jadi penting teman-teman gitu. Apa dinamika atmosfernya organisasi ini juga harus disetel juga gitu biar mereka nyaman, biar mereka ini. Nah kadang-kadang juga ya nongkrong-nongkrong yang nggak ada urusannya dengan kerjaan itu juga bagian dari ngerawat ngerawat si relawan gitu. Misalnya ya dia relawan bencana, misalnya organisasi kita ngerespon bencana uh, gempa bumi di mana misalnya gitu ya. Oh, ini relawan-relawannya kan ikut nih respon gitu ya. Nah selesai itu bisa aja kita undang mereka nih buat makan-makan atau ngumpul-ngumpul di kantor kita gitu. Sehingga kemudian ketika kita ngerespon di bencana berikutnya, kita tinggal kontak, mau ikutan respon nggak? Gitu. Ini kan juga bagian seni ngelola relawan-relawan tadi. Jadi bukan cuma di call, dihubungin pada saat ada kejadian, enggak gitu. Saat-saat yang kondisi aman pun gitu sebetulnya ini juga bisa sambil proses ngelola teman-teman. Itu dilakukan sama teman-teman yang di Indonesia TV nih, ibu-ibu kader diajak jalan-jalan, diajak ke mana gitu. Itu kan juga bagiannya. Bang Sud, kalau misalkan nih mempertahankan relawan supaya nggak pulang dan pergi, itu bisa nggak kalau kita lembagain aja itu relawan? Tapi nanti juga nggak rela sendiri sih. Pelembagaan organisasi relawan gitu loh, Bang. Saya mikirnya kayak gitu. Gimana itu, Bang? Ya udah ada. Kalau itu banyak tuh.
Itu ada. Nah, poinnya kan sebetulnya di komitmen ya, yang apa, yang jadi eh, penting menurut saya pada saat di orientasi tadi tuh kita ngebangun komitmen dengan si relawan itu gitu. Di samping itu ngedorong untuk eh, mereka memiliki apa, rasa memiliki mereka terhadap organisasi dan ini juga ngebangun komitmen. Ini sih sebetulnya yang penting, ngebangun komitmen. Ada relawan-relawan di tahun 90 kan banyak tuh yang live in, nggak di ya live in di kampung gitu ya, nggak dibayar, nggak di apa gitu, tapi mereka rela tuh berbulan-bulan di hidup di kampung gitu, karena ini soal passion gitu. Gitu ya. Jadi kalau 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 kita pengen ya itu tadi apa, kita harus cermat nih, misalnya gini, kita pada saat mereka datang kita harus cermat nih, kebutuhan kita adalah untuk ada relawan yang live in di kampung gitu ya. Nah, mengidentifikasi motif mereka itu jadi penting gitu. Jangan sampai kemudian dia motifnya nyari duit, terus kemudian kita kasih kerjaannya dia live di kampung, yang nggak bayar, yang nggak, ya nggak akan bertahan lah, pasti gitu. Yang penting sih komitmen, menurut saya bangun komitmen antara organisasi dengan si lembaga. Gimana caranya? Prosesnya nggak semudah membalikan telapak tangan gitu. Prosesnya panjang tuh prosesnya. Prosesnya sangat panjang. Bangun emosional dulu ke mereka, bikin mereka nyaman dulu dengan organisasi Anda, bikin mereka nyaman dulu dengan Anda gitu. Ini saya kira Bang Nova Wijaya angkat tangan nih. Silakan Bang. Langsung aja Ya, Bang. sekedar sharing Bang Suhud. Jadi Ya. yang kalau berkaitan dengan apakah relawan itu bisa dibuat suatu kelembagaan tersendiri, menurut saya pengalaman kami pernah melakukannya Bang. Jadi di tempat kami itu pernah ada satu proyek, kami pernah melakukan proyek untuk proyeknya ini apa ASI inklusif, arti untuk ibu-ibu hamil. Nah, relawannya kan para ibu-ibu itu, Bang. Nah, relawan ibu-ibu itu kita bentuk dalam satu forum, namanya forum multi stakeholder. Jadi mereka bergabung dalam forum tersebut, relawan tersebut, untuk mendorong ibu-ibu kalau mau melahirkan misalkan di paskes gitu ya. Nah, bahkan sampai sekarang eh, forum tersebut sudah terlembagakan kembali, Bang, menjadi bagian dari pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah melalui kecamatan sudah melembagakan forum jadi seperti organisasi masyarakat sipil jadi, Bang. Jadi dia forumnya ya forum ya masyarakat sipil yang peduli tentang kesehatan ibu dan anak jadi namanya. Jadi dari berawal dari dari relawan yang kita rekrut kemudian terbentuk dalam sebuah forum, akhirnya sekarang terlembagakan oleh pemerintah daerah itu sendiri melalui SK camat waktu itu ya, karena di levelnya di kecamatan. Artinya di sini kalau saya lihat bahwa keberhasilan bahwa relawan itu dibutuhkan oleh pemerintah daerah gitu, sehingga setelah selesai proyek ini memang pemerintah daerah yang melanjutkan jadi membentuk forum sendiri, karena itu pemerintah daerah mungkin perlu perlu informasi masukan juga dari forum tersebut. Sekarang kelembagaannya sudah menjadi organisasi masyarakat peduli kesehatan ibu dan anak gitu. Nah itu sudah pengalaman. Jadi menurut saya ke depannya memang perlu juga suatu saat kalau memang sudah bagus fungsi relawannya bisa dilembagakan gitu. Demikian mungkin sekedar sharing informasi. Terima kasih. Terima kasih Bang Nova. Sepakat, saya sepakat itu karena gini ya. Kader itu kan juga relawan. Misalnya kader Posyandu gitu ya, kader PKK ini kan juga kemudian terlembagakan gitu ya. Ini kan relawan, kader Posyandu, PKK gitu ya. Terus apalagi kader TB gitu ya, kader-kader kesehatan gitu ya. Ini kan juga terlembagakan. Tapi paling nggak poin saya itu lagi nih. Kenapa mereka masih masih tetap ada, masih eksis? Karena mereka punya komitmen yang kuat gitu ya. Jadi poinnya adalah di situ, di komitmen gitu ya. Jadi mau dia dilembagakan, kalau dia nggak punya komitmen ya ini akan tinggal nunggu bubar gitu. Poinnya di situ di komitmennya. Jadi soal soal pelembagaan saya sepakat itu, saya setuju gitu.
Tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana komitmen si si apa relawan-relawan ini yang jadi penting gitu ya. Mungkin Ada. Bang Nova ingin merespon kembali Ya, Bu betul Nadi, Mas. silakan. Jadi betul sekali. Eh, Ketika kita dulu ada program kesehatan ibu dan anak, yang menjadi relawan itu adalah kader-kader posyandu, Bang. Betul sekali itu, kader posyandu yang kita libatkan, jadi kita rekrut eh, dan kita yakin kalau kader posyandu kan komitmennya kan sudah kuat, Betul, tinggi lah, Pak, ya. betul. Sehingga karena tuntutan dari program juga ada satu kelembagaan partisipasi masyarakat dalam bentuk forum multi stakeholder. Ya. Nah, setelah selesai memang akhirnya dilembagakan sendiri oleh pemerintah daerah. Yang orang-orang ini memang orang dari kader posyandu, Bang. Tapi itu seluruhnya ya, bergabung gitu. Kader posyandu itu kan banyak. Jadi mereka tergabung dalam organisasi masyarakat sipil yang peduli kesehatan ibu dan anak. Jadi benar, Bang, itu memang kita harus yang relate ya, artinya searah dengan tujuan atau isu yang kita ingin capai. Demikian, Bang. Ya, siap, siap. Terima kasih, Bang Nova. Jadi Ya, kayak Bang. kader-kader IBI yang ada sekarang itu juga banyak kan juga dia juga ada kader posyandu, kader Dasawisma, kader Jumantik gitu ya. Boleh. Jadi karena emang sebetulnya sudah secara pribadi gitu punya komitmen atas misalnya isu kesehatan, punya komitmen atas isu pendidikan misalnya. Kayak gitu sih. Oke, ini di komentar juga ada nih Bang Merli, setiap relawan motifnya hanya satu, yaitu menyenangkan, membuat bahagia. Ini mungkin akan open mic sendiri nih. Bang Merli, silakan. Bengkulu nih, ini SRM semua ngulfuk nih. Iya nih. SRM. Ya berbagi aja, Om Sud. Ya, Memang pengalaman-pengalaman Bengkulu ketika bencana di tahun 2021, 20, kemudian berkali-kali ketika ketika eh, eh, adanya bencana justru yang terlibat banyak. Pertanyaannya kok banyak ya? Dan di ketika itu tentu berbeda dengan di tahun 2024. Milenia tuh berbeda dengan sekarang. Zaman dulu dengan era saya 96, 98 itu berbeda lah dengan, karena kenapa? Kalau dulu kita di relawan itu dikasihkan wadah media, kita kumpul bener. Yang penting ada ngopi aja udah seneng-seneng tuh. Itu menjadi ketertarikan. Makanya saya menyampaikan bahwa relawan itu memang kayak gitu kerjanya, on off. Kalau dia dia statusnya atau motifnya adalah uang, ya bukan relawan namanya. Makanya pekerja. Harus kita harus bedakan. Yang nggak boleh kita berhenti itu adalah membangun kerelawanan. Nah ini nggak boleh berhenti. Kenapa? Karena sampai saat ini memang mencari relawan yang benar-benar sustainable, benar-benar konsisten itu luar biasa. Bukan sulit, saya bilang nggak sulit. Hampir setiap tahun kita coba membangun kerelawanan melalui teman-teman universitas yang magang di sini. Misalnya. Itu terbangun. Ketika kita butuh, mereka ada. Bahkan ada juga satu dua yang nyangkut, misalnya ketika terakhir udah tamat kuliah, Bang, ada nggak kerjaan yang serius? Ya, datang aja. Itu menjadi proses. Benar kata Bang Sud, bahwa membangun kebersamaan, membangun emosional, psikologi terhadap teman-teman itu penting. Karena kuncinya adalah membuat mereka tuh seneng, nyaman. Nyaman. Betul. Nyaman dulu. Kalau udah nyaman, apa aja mereka mau. Betul. Nah, contoh lah Suhud sendirilah. Siapa nyangka dia jadi orang hebat sekarang kan? Karena kenapa dia hobi aja sekarang kan, sehingga dipanggil-panggil kemana-mana, ya kan? Artinya itu sebuah pilihan juga, pilihan juga, kan? Nah, yang perlu kita cermati adalah di era 2024 itu berbeda di tahun-tahun 98, 97 itu beda. Di tahun 2000-an itu beda. Karena zaman saat ini itu eranya era digital, era global. Justru teman-teman mahasiswa, teman-teman penggerak dari kampus-kampus itu asiknya di rumah melalui tangan di HP. Nah, itu yang perlu kita gimana ya? Kita coba menyusun modul, kemudian membuat sebuah strategi, atau mungkin kita membuat sebuah media-media yang justru akan menjadi kekuatan membangun kerelawan.
kerelawanan. Karena kenapa? Relawan itu on off. Ya memang kayak gitu, on off dia. Benar nggak? Saya pikir itu yang menjadi catatan. Yang nggak boleh mati itu adalah kita mati membangun kerelawanan. Entah itu persoalan TB, karena ternyata misalnya relawan teman-teman yang TB, oh mantan-mantan penyintas yang lebih 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 banyak. Yang Ya. lain nggak terlalu. Kemudian teman-teman HIV juga seperti itu. Pecandu narkoba kebanyakan teman-teman Ya. yang pernah bermasalah dengan drug menjadi relawan sehingga menjadi profesional. Nah, konsep-konsep yang di tahun 2024 ini yang menjadi pemikiran buat kita gimana nih mempertahankan, memunculkan agar teman-teman yang di luar sana mengakses. Itu yang menjadi catatan. Gitu Om Sud. Terima kasih. Ya, makasih Bang Merli. Ini saya jadi apa ya? Jadi sekarang kalau eh, anak-anak milenial tuh nongkrong gitu ya, fisiknya datang nih semua, tapi juga nggak ngobrol, megang handphone masing-masing. Gitu. Ya Iya itu kan? gitu. Iya kan? Kalau kita Iya, dulu karena nggak ada teknologi, maksudnya iya, handphone benar. masih jarang gitu ya, ngobrol beneran interaksi gitu loh, ngobrol gitu. Kalau sekarang kan ngumpul ya handphonenya di tangan masing-masing, fisiknya ada tapi nggak ngobrol mereka gitu ya. Cuma itu. Nah, cuma saya kepikir gini Bang Merle ya. Perlu juga memang dibuka apa ya diinisiasi lagi ya ruang-ruang diskusi gitu, ruang-ruang. Karena gini, orang-orang Indonesia ini tipikalnya kan mau ngebantu itu tipikalnya Indonesia tuh. Mau ngebantu, mau nolong gitu ya. Persoalannya kan gini, kalau jadi gini, ini ngomong soal apa ya? Soal misalnya soal sedekah memberi gitu ya, soal memberi atau kita ngomong soal public fundraising yang ini bagian dari pengelolaan juga sumber daya organisasi public fundraising. Orang-orang Indonesia itu sukanya nolong. Nah, persoalannya adalah sukanya ngeberi. Orang-orang Indonesia sukanya ngeberi. Persoalannya adalah kita pernah minta nggak sama mereka. Ini juga problem gitu ya. Gimana orang mau ngasih kalau kita nggak pernah minta? Gimana orang mau nolong kalau kita nggak ngasih tahu bahwa kita butuh pertolongan dia? Kan gitu ya. Jadi ruang-ruang apa diskusi, ruang-ruang ini juga harus dibangun juga nih Bang Meli. Artinya misalnya organisasi lagi ngusung isu apa, butuh bantuan dan support apa dari teman-teman mahasiswa, dari teman-teman organisasi yang lain. Ini kadang-kadang juga kan kita antar organisasi juga jarang ngobrol udah gitu ya. Untuk ngobrolin soal misalnya isu yang sama, isu soal lingkungan, misalnya teman-teman Walhi ngobrol, duduk nongkrong bareng sama teman-teman yang lingkungan yang lain, dengan Kanopi, dengan teman-teman Greenpeace, dengan teman-teman Jatam segala macam itu kan Iya. duduk nongkrong yang bukan ada agenda khusus enggak gitu ya ngobrol itu kan juga udah jarang nih gitu ya. Iya, iya. Ngajak adik-adik mahasiswa ikut nimbrung itu kan juga udah jarang gitu ya. Kalau dulu kan sering sering kita lakukan gitu. Eh, Ada juga yang ini ngobrolin apaan sih nih orang-orang ini. Saya ngerasain tuh zaman mahasiswa ini orang-orang ini ngobrolin apaan sih. Tapi ya kita dengerin. Lama-lama kita oh iya, gitu. Ikut. Iya memang kalau berdasarkan penelitian Charities of AIDS Foundation, World Giving Index itu Indonesia itu sangat dermawan. Betul. Masyarakat Indonesia itu sangat dermawan, hampir 67% itu dermawan sekali. Cuma yang memang jadi catatan adalah bagaimana di era saat ini kita memunculkan yang disampaikan Om Sul tadi. Bagaimana kita memunculkan itu yang jadi ya, pembelajaran buat saya juga lagi belajar nih gimana nih karena setiap tahun lembaga kita itu didatangi universitas kemudian ditodongi buat magang nih motivasinya praktek di awal tetapi dalam beberapa tahun 3 tahun terakhir ini ada dari 1 tahun 2 yang nyangkut lah lumayan lah. Nah Iya. saya melihat bahwa sebenarnya manusia bukan manusia orang Indonesia itu memang cukup dermawan tinggal motor penggeraknya juga harus sustainable dan konsisten. Ya. Seperti itu, Om. Ini, Thank you. ini sederhana aja ya. Ada satu lembaga yang eh, kita sebut aja lah dompet duafa. Ya, Dompet ya, duafa. Itu kan gila banget tuh, ya, dapat dukungan publik ya, ya, publik untuk fundraisingnya. Itu kan gila banget. Kenapa sih? Karena dogma agama ini ya, urusannya surga neraka gitu. Ini saya ambil contoh saja ya gitu ya.
Nah, bagaimana kemudian isu-isu lain itu juga bisa sampai di tataran itu gitu loh. Kalau dompet duafa itu udah clear lah, itu agama nyuruh gitu, itu balasannya Ya, jelas gitu ya. Ini balasannya sorga, ini balasannya ini. Tapi gimana kalau misalnya TV, ya? Ini kan juga butuh peran-peran stakeholder lain gitu. Butuh perannya khotib Jumat ngomong soal lo apa ngebantu orang apa yang penyintas TB itu juga bagian dari ibadah, dapat pahala. Ini penting juga gitu loh. Itu disampaikan oleh itu sehingga kemudian tadi dukungan-dukungan itu akan masif gitu. Coba. ya silakan Dan, silakan. dan ini jadi penting recognition, pengakuan gitu. Ya bahwa relawan itu juga gitu. Bahkan sampai ngucapin terima kasih aja itu udah keren banget gitu. Makasih ya udah bantu kami. Itu buat seorang relawan tuh wah kayak dihargai. Benar nggak teman-teman yang pernah ngerasain itu? Cuma ucapan terima kasih aja, makasih ya udah bantu kami itu. Jadi pengakuan terhadap relawan ini juga jadi penting gitu. Tidak harus dengan uang, tidak harus dengan apa piagam atau apa, nggak harus dengan itu gitu ya. Ucapan terima kasih. Kalau ini kadang gini ya, misalnya ini dulu dilakukan juga di di teman-teman di Walhi, di sahabat Walhi dulu. Jadi karena kita punya datanya gitu, si relawan-relawan ini. Jadi kalau dia ulang tahun itu langsung diucapin. Misalnya direkturnya Walhi yang ngucapin selamat ulang tahun ya, kan relawan. Terus yang ngucapin selamat ulang tahun itu direkturnya Walhi. Wah, gitu ya. Itu kan juga rekognisi. Itu kan juga bagian dari bagaimana kemudian membangun ikatan emosional yang baik gitu antara organisasi dengan si relawannya gitu. Terus dikasih "Oh, ini kaos tulisannya Walhi, oh udah seneng banget kita dulu gitu ya. Jadi ini juga harus jadi concern gitu ya untuk organisasi gitu sih. Dan terakhir kayaknya slide terakhir nih yang ini sebetulnya versinya bahasa Inggris, cuma saya sedih kalau pakai yang bahasa Inggris bacanya. Jadi relawan tidak dibayar bukan karena mereka tidak berharga, tapi karena mereka tidak ternilai harganya gitu. Jadi menurut saya quote yang cukup apa uh, jelek gitulah. Sip, sip, Bang. Makasih. Silakan ini kawan-kawan. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau mungkin konfirmasi, Ya sih, Mas, sedikit Mas, boleh tambahan. silakan Bang Adinur, silakan. Ya, menarik sih kalau cerita tentang relawan dan apa ya, dan jiwa sosial ya. Di Aceh ini kita tergerus rasa kepedulian itu pada saat kita tsunami dulu sebenarnya. Wah, Sebenarnya banget. sebelum Banget. sebelum tsunami itu kita eh, mana yang meninggal, mana yang apa itu tanpa ada komando udah langsung bergerak aja ya, namanya relawan ataupun namanya orang-orang yang berjiwa sosial tinggi ya. Jadi waktu tsunami semuanya harus berbayar sampai ganti lampu musola juga harus bayar gitu kan. Jadi asal kita tolong sama Pak Imam, ada uangnya nggak Pak? Gitu. Ya, ya. Jadi kalau kalau kita berharap di pemerintahan sendiri, mohon maaf lah. Saat ini kan kita berkolaborasi nih, cuman mungkin dari pemerintahan yang si Ibu Ibu Nur tadi belum terbuka matanya ataupun belum belum menerima welcome dengan komunitas ataupun yayasan ataupun lembaga-lembaga di luar non pemerintahan sehingga ego sektoralnya masih terlalu tinggi menganggap semua bisa diselesaikan oleh pemerintah. Sementara pemerintah kalau underground juga kelimpungan kondisinya. Nah, jiwa-jiwa sosial inilah yang mungkin menjadi bahasa-bahasa lecahan ke kita. Bisa mati kita bang kalau kita bersosial terus, ketimpa sosial kita terus. Kayak. Jadi kita kita yang sial, orang yang sur gitu kan. Jadi Ya. ya untuk jiwa-jiwa sosial ini ya itu tadi kita menginventaris dari relawan dan segala macam yang memang satu ruh, satu nyawa dan memang panggilan jiwa bahasanya kalau memang misalnya ada kondisi bencana alam itu tanpa komando kita langsung bantu, kita langsung buka dapur umum tanpa menunggu Ya. bantuan dari pemerintah. Tapi ya satu lagi memang ya kalau kami di sini ya kami masih bergerak di makro, bagaimana cara masyarakat mengembalikan eh, kearifan lokal itu dulu itu tidak pernah adanya penebangan liar yang
yang memang tidak terkoordinir ya, karena dulu ada hutan produksi, ada hutan pengembala, ada hutan laboratorium, ada hutan memang untuk supermarket ya, untuk untuk cari buah, cari rusa dan segala macam. Tapi hari ini kan semua dibabat rata habis. Nah, kita dari Ekoba ini ingin mengembalikan mm, nilai-nilai kearifan lokal yang punya punya tata kelola dan tata penggunaan lahan-lahan itu supaya jangan eh, sesuai dengan peruntukannya lah. Jadi kalau memang ada pengantin baru yang memang mau bangun rumah tapi rumahnya itu di wilayah hutan, berapa dia bisa nebang pohon, misalnya dia butuh 3 ton kayu, dia harus menanam sekian pohon untuk mengganti apa yang dia tebang. Jadi eh, ya kesulitan kita tadi memang relawan kita berdayakan, ikatan emosional kita lakukan seperti apa ya, misalnya kita lakukan outbound atau gathering antara antara satu lembaga untuk mengikat antara seperti Mas Ridwan tadi sampaikan, mengikat emosional kita agar menyatu. Tapi waktu tugas itu datang, terkendala kita di operasional. Apabila memang kita turun ke lapangan, eh, mencari informasi di masyarakat, masa sih uang kopi, uang rokoknya juga nggak ada kan gitu. Itu sih, temen ya jiwa sosial kita itu tergerus dari saat sebenarnya waktu di Aceh ini, waktu tsunami. Jadi waktu membersihkan rumah orang itu semua berbayar. Membersihkan layanan umum juga harus dibayar. Jadi mengembalikan itu dan kita sekarang dihadapi dengan era digital ya. Kita anak 90-an mungkin dengan rokok dan kopi itu kelar kita diskusi satu malam. Tapi dengan anak sekarang, jadi ini ngomong-ngomong aja Bang, nggak ada isinya kan gitu. Jadi agak 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 sulit karena semuanya dihargai dengan tanda kutip ada rupiahnya ataupun ada yang memang orientasinya udah ke sana. Tapi kita coba coba tanya juga ke anak-anak yang milenial ini, sejauh mana kalian telah menjaga lingkungan, sejauh mana kalian telah menjaga kearifan lokal, apa yang telah dilakukan dengan digit-digitnya itu, minimal mereka bisa mengkampanyekan apa yang dilakukan oleh generasi sebelumnya, yaitu anak-anak 90-an, anak-anak reformasi ya. Jadi kita pernah nanam, misalnya begini deh, kita berhak bernapas apabila kita pernah menanam pohon. Karena kalau kita diver, itu satu tabung, isi ulang, tabung, itu 100.000. Berarti kalau 24 jam kita bernapas, berarti 2.400.000 per hari. Nah, kamu kapan bayarnya sama Tuhan? Bukan berarti oksigen itu nggak akan habis, gitu. Ya. Sama dengan penebang, hutan itu akan musnah. Apa gunanya hutan? Kita kan manusia lebih 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 apa ya, lebih berhak hidup, tapi kan ada ruang hidup untuk makhluk lain. Nah, itu yang kami selalu semoyankan dan kami selalu edukasi ke masyarakat. Kenapa harus nanam? Karena kita masih mau bernafas. Kalau kita bernafas dengan numpang ke pohon orang, itu gimana caranya? Satu pohon dinaungin 2 orang untuk bernafas dalam waktu 24 jam. Nah, kan nggak fair. Jadi kalau kita nanam satu pohon, ya ini pohon saya gitu. Itu sih Ya, masih permasalahan kita. cashwork merusak banget tuh. Cashwork Ya, merusak banget. Jadi ini juga apa ya? eh, Pertama pada saat tsunami memang kita tidak belum punya eh, mekanisme itu aturan aturan penanganan bencana skala besar yang akhirnya kemudian ngelibatin semua semua orang, semua negara gitu. Jadi ya, kan misalnya di Aceh itu saya ingat banget ada satu jembatan gitu. Itu yang ngebangun dari 2 donor. Ada USAID sama AUSAID gitu. Jadi eh direkomendasinya bangun bangun jembatan di sini, terus tiba-tiba donor B juga datang. Oh ya udah dah kalau gitu logonya ada 2 gitu. Itu masih kacau banget, itu masih kacau banget. Jadi cash for work itu waktu itu cash for work ya sebutannya. Cash for work itu gila, itu ngerusak banget. Saya 2009 balik lagi ke Aceh itu pun gitu ya. Masih kayak gitu tuh. Jadi waktu itu saya ingat banget saya mau bikin perencanaan aksi Gampong gitu ya 2009. Terus ketemu sama keciknya. Apa apa pertanyaan pertama? Kami dapat berapa, Mas? ya, benar-benar. 2009 gitu ya. 2004 tsunami, 2005, 2006, 2007, 4 tahun. Itu masih kayak gitu tuh. 2009 saya kira itu masih kayak gitu. Jadi emang rusak banget tuh. Pola-pola itu tuh ngerusak banget. Jadi ini datang dari beberapa apa internasional NGO yang nggak punya relawan tapi bawa uang banyak waktu itu.
kemudian ya udah, ayo ini kan miris juga ya, ngangkat mayat saudaranya aja itu harus dibayar Ya, ya. gitu ya, itu miris. Itu kayak kultur yang di apa programkan oleh donor ya, Bang Suhud berarti. Sehingga membentuk apa kecenderungan seperti itu gitu loh. Ya, makanya makanya saya agak apa, saya agak ini ya, agak nggak enak gitu kalau dengar bahasa istilah cash for work itu. Hmm. Karena 2004 tuh ngerusak banget tuh, ngerusak Aceh tuh. Jadi jiwa Banget, Mas. Sampai hari golongan ini juga ya udah masuk ke dalam pemerintahan. Sampai hari ini masuk ke dalam pemerintahan. Misalnya kita ngajuin proposal, saya dapat apa? Berapa persen ke saya? Jadi ya mungkin Bu Nur juga berkendala di sana. Jadi seperti tuh. itu. Hmm. Jadi kalau kalau kita cairkan dari APBK atau APBN, itu saya dapatnya berapa? Nah, baru si calo tadi kan punya kerjaan. Jadi ya memang ya merusak merusak kultur itu, Mas. Seperti itu ya cash for work itu Hmm. ya memang memang ya hancur banget lah kita di sini. Jadi Makanya sebetulnya gini ya, ini kan apa, ngelola relawan ini bagian dari puzzle, memobilisasi sumber daya. ya Puzzle ini bagian dari puzzle itu. Jadi nanti ada puzzle bagaimana kemudian public fundraising, bagaimana kemudian. Jadi bagaimana kemudian dengan kita bisa memobilisasi sumber daya yang kita miliki, itu kita bisa lepas dari ketergantungan donor, bisa lepas dari ketergantungan. Hmm. Tapi ini jadi harus utuh gitu, satu satu paket gitu framework ya. framework Hmm, besar itu. Satu namanya mobilisasi sumber daya. Itu nanti ada, biasanya kalau di teman-teman di Penabulu tuh ada training itu minimal 3 hari tuh, training itu. Jadi ngomong soal bagaimana kemudian apa organisasi punya sayap ekonomi gitu ya, organisasi Ya, karena sebetulnya punya peluang banyak gitu. Misalnya kayak mangrove nih, ini saya langsung muter otak misalnya gimana eh, untuk perluasan wilayahnya itu kita pakai sistem adopsi gitu ya, adopsi adopsi mangrove gitu, adopsi mangrove yang kita bisa 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 apa bisa jual ke apa ke perusahaan gitu ya yang mau nanam mangrove misalnya 100, nanti yang ngasuh ada nih masyarakat lokal namanya Ibu A, dia yang akan ngasuh, dia yang akan memastikan pohonnya Bapak Asep ini sampai usia 7 bulan 8 bulan itu tetap hidup gitu ya. Terus ada proses ngupdate informasi ke, ini kan bisa jadi peluang untuk bagaimana kemudian organisasi bisa tetap berjalan. jalan, bisa Ya, ya. banyak banyak skema itu, banyak Ya, mungkin bisa wali mangrove dan apa gitu bisa jadi nanti masyarakat yang apa nyemai gitu kan, kadang-kadang kalau nanam mangrove dari buah itu kan, propagule. Ya, propagule itu kan butuh butuh intensitas itu tuh, jangan sampai tritilnya gitu ya, segala macam gitu. Tapi kan bisa disemai dulu misalnya usia usia 4 bulanan itu yang ya, kemudian, ayo mau jadi wali mangrove nggak? Ya mangrove-nya udah usia yang 4 bulan. Jadi sebetulnya nggak terlalu butuh effort gede gitu ya untuk ngurusin ininya gitu ya. ya. Tapi ngupdate informasi ke, misalnya saya jadi wali mangrove, setiap setiap sebulan sekali saya diupdate. Pak Suhud ini pohon mangrove-nya udah tingginya sekian, kan. Wah gitu kan. Saya ngerasa puas gitu. Saya akan ngomong ke teman saya, itu tuh jadi wali mangrove diupdate kok, itu benar kok pengolahannya. Ini kan Hmm. gimana cara ngemas dan mengelolanya. Nah itu bagian bagaimana kemudian memobilisasi sumber daya yang kita punya tuh. Oke. Mudah-mudahan teman-teman lokal daya bisa bisa memfasilitasi itulah yang lebih utuh lagi nih soal Iya, mobilisasi. ya. Ini kan puzzle-puzzle nih ya. Saya nggak tahu kemarin apa tuh pembahasannya. Ini kan relawan. Kalau kemarin BMC, Bang. Jadi apa Business Management Canva gitu. Oke. Ah, Oh, oke, ya, oke. ya sebenarnya apa puzzle-puzzle ini akan kelihatan nanti di akhir gitu. Oke, Oke. mungkin tadi ada Bu Mila sudah open kamera ya. Mungkin akan ada pertanyaan dari Bu Mila. Silakan Bu. Halo, selamat sore, Bang Oke. Suhud. Ya, Wah, nih serem Bangka Belitung nih, Cimila. Sehat, Ci?
Iya, menarik sih ya topiknya ini tentang relawan ya. Kita juga punya relawan kader yang bolak-balik ada dan pergi gitu. Tapi saya sih bersyukur kalau relawan kader yang ada di Bangka Belitung yang terlibat di aktivitas kita itu mereka yang betul-betul komitmen, punya sense yang tinggi untuk ke sosialisasi ke masyarakat itu bertahan cukup cukup lama ya, dari 3 tahun kemarin kita berproses sampai sekarang masih lanjut. Tapi ada yang kesulitan juga di organisasi lain, bukan dari sini aja ya Bang ya. Jadi ada organisasi lain yang saya ikutin itu, untuk relawan itu memang kesulitan, terutama khususnya yang bidang organisasinya itu mengkhususkan pada bidang yang butuh skill gitu kan, butuh keterampilan atau keprofesionalismean gitu. Jadi untuk mengajak relawan itu juga untuk bisa bertahan itu juga memang selain apa yang mereka dapat seperti yang disampaikan oleh Bang Suhud, itu juga perlu membina mereka atau mengajak mereka itu memelihara skill mereka gitu ya. Jadi, nah apa yang bisa kita bagikan ke mereka itu penting juga, bisa untuk biar mereka tuh bertahan gitu. Itu yang saya rasakan untuk mengembangkan satu organisasi yang baru ini harus bagaimana gitu kan ya Bang ya. Karena kan kayak satu lagi nih, kita punya pelawan TB, pelawan TBC yang udah jelas tuh organisasi ini relawannya pasti terdiri dari para penyintas. Nah, ada para penyintas yang bergabung betul-betul memahami proses mereka di organisasi itu untuk berbagi, untuk mengembangkan teman-teman sesama penyintas agar mereka bisa survive gitu ya. Tapi ada juga yang sudah bergabung, habis itu mereka berpikir yang tadi itu saya dapat apa dan bagaimana itu bisa membuat mereka bisa kelihatan atau bisa bisa nampak gitu ya. Jadi aktivitasnya itu bisa kelihatan dianya gitu. Jadi dia mau lebih gitu dari ketuanya ya. Padahal kan ketua yang pasti akan dilibatkan kemana-mana. Nah itu juga sulit tuh. Saya juga merasa agak kebingungan bagaimana mengatur para relawan yang kondisinya seperti itu. Mungkin minta tolong Bang Sud untuk gimana ngatasinnya ya. Terima kasih Bang Rani. Ya, Ci, apa ya? Ini saya coba mau gini. Jadi kalau misalnya kayak kader-kader TB yang sekarang itu ada dan masih eksis itu kan karena juga kita nggak bisa pungkiri ya, Cimila Bang Ai dan Andre juga Pak Mirhan bahwa ada support gitu ya, ada support ya, soal reward gitu ya, soal reward. Tapi kita nggak tahu misalnya kondisinya kalau misalnya eh, nggak ada itu, apakah tetap masih berkomitmen atau tidak gitu. Jadi ini juga satu hal yang berbeda gitu. Kalau misalnya ini mau disandingkan dengan organisasi lain, relawan yang lain gitu yang tanpa ada. Jadi ini jadi penting gitu ya. Eksisnya relawan itu karena memang tadi ya tiga faktor tadi, kerelawanan, ketersediaan waktu dan ekonomi. Di di kita yang masih belum clear adalah di soal ini gitu. Kenapa akhirnya kemudian orang lompat nggak ada duitnya karena ada kebutuhan, yang harus dia penuhi gitu segala macam dan kader-kader TB terbantu oleh reward, Kalau yang lain mungkin ada ya, ada PS, ada insentif gitu ya, walaupun relawan juga MK juga ada insentif segala macam, tapi kalau yang lain ini juga yang jadi penting, Ci. Maksudnya gini ya, uh, itu juga jadi faktor penentu, Ci, gitu ya, ada reward gitu. Tapi saya bilang reward itu tidak harus kemudian
bentuknya uang gitu. Reward itu bisa merchandise gitu, bisa kemudian ngajak makan bareng. Ini kan bagian dari reward. Nah itu yang ini saya bilang dari awal, ini seni ngelola orang gitu ya, seni ngelola orang. Kita harus tahu, oh si si ibu A kalau ngomong siapa sih yang nggak senang duit, semua orang senang duit gitu ya. Tapi ada nggak yang misalnya gini, oh dia sebetulnya kalau diajak nggak dikasih duit tapi diajak makan bareng aja udah mau nih gitu. Nah, itu kan bisa kayak gitu pilihannya gitu ya. Tidak harus kemudian melulu si orang itu dikasih uang gitu. Bisa dengan ibu-ibu kadang kan malah justru mau ngeluarin duit sendiri misalnya. Bu, liburan yuk ke pantai. Yuk, boleh 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 ngumpul-ngumpul. Tapi ada iurannya. Mau? Benar nggak, Ci? Benar nggak teman-teman yang lain? Kan kayak kayak gitu kan gitu loh. Artinya sebetulnya kita kita harus tahu sebetulnya apa sih kesenangannya eh, merekanya apa sih gitu. Nah, itu yang bisa kita kasih. Itu bagian dari reward kita gitu loh. Kita memfasilitasi karaokean misalnya gitu ya. Kita modal itu udah seneng gitu ya. Nah, yang penting bagaimana kemudian membangun ikatan emosional mana mereka. Nah, untuk organisasi-organisasi yang misalnya ini kita ngelihat trennya organisasi lah gitu ya. Kita ngelihat trennya organisasi di era 80-an, 90-an itu kan semua tergantung sama donor. Jadi bekerja itu kadang-kadang ya kalau ada yang biayain, ada yang masih ketergantungan dengan donor gitu. Nah, sekarang gitu ya. Karena Indonesia udah masuk di middle income country gitu ya. Donornya juga udah mulai kabur nih ke wilayah-wilayah yang lebih butuhin gitu ya. Dianggap Indonesia ini udah agak aman gitu ya. Jadi donornya pada pindah ke Afrika bla 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 segala macam. Nah, buat organisasi-organisasi yang siap nggak ada donor itu fine-fine aja. Tapi yang organisasi masih ketergantungan terhadap donor, ini masalah, ini problem gitu. Masih ada namanya, masih ada pelangnya aja itu udah syukur dah. Gitu. Iya kan, masih ada namanya itu udah syukur. Bisa-bisa nggak ada, udah bubar gitu. Kalau dia memang eh, apa eh, tergantung terhadap donor, tergantung terhadap donatur, tergantung terhadap pembiayaan-pembiayaan. Tapi bagaimana kemudian, nah ini tadi saya bilang memobilisasi sumber daya. Ini bagaimana kemudian organisasi secara mandiri gitu ya, tidak tergantung kepada donor, tidak tergantung kepada pihak-pihak lain untuk dia tetap berjalan. Itu yang jadi penting. Jadi sebetulnya kita harus melihat lebarin kacamata soal sumber daya yang ada gitu ya. Misalnya kayak teman-teman penyintas gitu ya. Bisa nggak sih di Jakarta misalnya udah ada yang coba ngebiayain apa mereka usaha gitu ya. Nah, dari usahanya itu kemudian sebagian sekian persennya itu diberikan kepada sesama penyintas yang lain gitu ya, dimulai. Nah, sebetulnya mekanisme-mekanisme itu bisa bisa dilakukan. Tinggal bagaimana kemudian kita melihat gitu ya, melebarkan kacamata gitu terkait dengan sumber daya yang kita punya gitu. Bagaimana kemudian mengelola sumber daya yang ada. Gitu sih. Ci. Jadi kalau ngomong bagaimananya itu how-nya itu wah panjang Ci gitu loh. Jadi ada ngomong misalnya gini ya, penyin organisasi penyintas gitu ya. Terus kemudian aktivitasnya dia apa sih? Oh, dampingin penyintas. Ya, menjadi PS atau jadi MK atau oke di luar PS dan MK misalnya yang nggak ada reward. Nah, terus dia harus pakai pembiayaan dari mana, gitu ya. Tapi sebetulnya misalnya gitu ya. Di sesama penyintas ini mereka ada yang bekerja, ada yang punya usaha, ada yang nah tinggal kita sentuh gitu ya. Hatinya bagaimana kemudian lu bisa nggak sih setiap bulan gitu ya menyisihkan dari hasil usaha lo untuk kasih nutrisi ke gitu. Jadi misalnya gini, satu orang penyintas yang punya itu mengcover nutrisi untuk satu orang penyintas. Kita bikin skema kayak gitu kan luar biasa tuh, Ci. Kalau bisa masif kayak gitu ya, itu kan keren banget tuh. Satu orang mengcover satu orang. Ini saya ingat banget ini gempa Jogja kalau nggak salah 2010 gitu. Jadi satu kakak mengcover satu kakak. Satu kakak yang terdampak di lereng Merapi itu di cover sama satu kakak yang ada di Jogja kota. Di cover.
tempat tinggal ya, sampai ngurus perpindahan sekolah itu ya dibantuin. Ya makannya gitu. Wah itu Indonesia tuh punya punya itu tuh, punya apa? Punya modalitas itu. Gotong royong, suka nolong, punya modalitas itu. Tinggal gimana caranya sama eh, ketemu orang yang pas. Nah, itu tuh, Bu Nur, ketemu orang yang pas itu juga jadi penting. Nah, ini Bu Nur sama-sama di Bangka Belitung, Ci. Ya, Bisa ngobrol nih. ya mudah-mudahan kita bisa ketemu ya. Saya sering nongkrong di Latrase. Latrase dekat Hotel Swiss. Di Sweetbell. Oh gitu, Ya, baik. dengan Nanti Ibu kita Endang. kontak ya, Bu. Ya, dengan Ibu Nah, Endang. Baik. gitu. Ini jadi banyak banyak hal gitu, banyak cara. Tinggal eh, kita bisa melihat potensi sumber daya yang kita punya ini bisa kita apain gitu. Jadi ya sebetulnya bisa ya kalau bahasanya agak agak ini dikapitalisasi gitu. Tapi kan untuk kepentingan yang baik gitu ya. Untuk kepentingan organisasi. Ya. Oke, silakan. Kalau ada respon lagi, Cik Bila. Ya. Makasih banyak Bang Suhud. Udah Sama-sama. diceritakan. Ya, saya yakin nggak belum terjawab, Ci. Tapi karena ini emang harus ngelihat dari sisi yang lebih luas ya. Saya pikir ngelihat bagaimana kemudian organisasi bisa mandiri. Itu kan poinnya. Organisasi bisa mandiri, tidak ketergantungan terhadap donor gitu Iya, ya. betul. Eh, public public fundraisingnya juga kalau saya melihat isu-isunya yang masih mendominasikan masih isu-isu agama ya, sedekah, infak, zakat gitu itu yang masih masih tinggi tuh orang akan nyumbang jor-joran gitu. Tapi kalau kalau kita punya cara yang tepat gitu ya dan dapat orang yang tepat pun itu juga bisa gitu. Karena beberapa organisasi juga misalnya kayak WWF gitu ya yang isunya nggak ada isu agama tapi penyelamatan hewan itu juga banyak juga tuh yang mau nyumbang. Ada Walhi juga ada Greenpeace, ada bahkan ada yang isunya tuh sangat-sangat saya pikir ini ICW korupsi. Wah itu gede juga tuh. Saya ingat banget tuh dulu sempat di jadi sebetulnya orang Indonesia itu tadi saya bilang mau ngebantu mau nolong, cuma persoalannya teman-teman pernah minta nggak gitu loh ya. Terus cara mintanya gimana? Kan gitu ya. Kalau soal infak, sedekah kan misalnya sorry saya sebut lagi dompet duafa. Dompet duafa kan juga minta dengan cara misalnya kirim WA gitu ya. Apa itu kan bagian dari cara minta. Tetapi ada persoalan yang sudah dogma agama yang sudah nempel di kita gitu bahwa oke, kalau kita sedekah, kita zakat ya dapatnya sorga, dapatnya ini. Ada iming-iming itu gitu. Nah, gimana isu yang lain itu bisa kayak gitu loh. Gimana isu misalnya kekerasan perempuan itu juga ketika kamu membantu orang gitu ya, mengadukan kasus ini ke polisi, itu bagian dari ibadah. Itu kamu dapat itu tuh gitu loh. Itu jadi jadi penting. Jadi butuh butuh orang untuk menyuarakan. Betul. Nah, ini yang kemudian kita harus bagi bebannya. Misalnya anak-anak muda, bagaimana anak-anak muda membantu organisasi kita. Misalnya gitu. Nih kasus kasus mangrove ya misalnya. Dia nggak seneng nama mangrove, tapi dia senengnya apa? Foto-foto apa segala macam gitu ya. Iya, Ya. bisa nggak? Campaign gitu ya. Promosiin nih anak-anak muda di Instagramnya, bikin video bla 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 bla. Kasih porsinya itu gitu. Jadi kita juga harus jeli melihat oh ya orang ini porsinya di sini. Jadi jangan jangan sampai kita salah gitu ya. Tukang bangunan suruh jahit baju, nggak bakal jadi, gitu ya, nggak bakal jadi. Jadi harus harus yang tepat. Harus Gitu, spesifik gitu ya, Mas Bang. Roni dan Oke, Bang Sud, makasih. Ini pertanyaan terakhir, Bang, dari ya, kawan kita, Haniman, Setara Banten, di kolom ya, chat. Kebanyakan orang yang mau bergabung menjadi relawan, hampir 90% itu dari SDM yang memang benar-benar sedang berada di bawah hidup yang juga sulit.
dan karena kondisi hidup yang sulit terbangun jiwanya menjadi relawan. Namun seiring waktu para relawan akan merasa jenuh juga apabila mereka merasakan makin menjadi terhimpit sosioekonominya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya agar para sukarelawan ini tetap suka dan rela jiwa raganya membantu orang yang membutuhkan. Nah ini, silakan Bang Gini, Zul. gitu ya. Aduh, ini agak-agak ini ya. Jadi gini, ini analogi sederhana ya. Kenapa sih orang-orang di Indonesia banyak ya, walaupun ada juga. Ini nggak peduli sama lingkungan. Faktor ekonomi, kenapa? Gimana dia mau mikirin lingkungannya dia? Besok dia makan apa aja dia nggak tahu. Artinya tingkat walaupun ini juga bisa dibantah ya, tingkat kepedulian orang itu dipengaruhi juga oleh keamanan ekonominya, gitu ya. Jadi misalnya ketika orang peduli sama misalnya tadi ada ya zakat ini terus peduli sama korban bencana, bantu segala macam gitu. Walaupun misalnya ada kok yang susah juga ngebantuin. Iya gitu. Tapi itu kan karena misalnya ya ini kemanusiaan. Ini soal kemanusiaan. Ini bukan soal apa itu? Menurut saya bukan tidak peduli, namun tidak punya rasa empati yang sulit menumbuhkan rasa empati terhadap semua. Ya, iya enggak, iya maksud saya gini. Ini kan juga jadi tadi kan gitu ya. Lama-lama, waduh, ekonomi menghimpit gitu ya, kerja-kerja relawannya. Sebetulnya bukan dia tidak jadi relawan lagi, tidak, tapi intensitas karena kita harus fair juga gitu bahwa kita juga punya kehidupan yang kita punya tanggung jawab. Misalnya kita punya anak istri, kita juga harus cari nafkah untuk mereka gitu ya. Nah ini kan juga harus clear. Jadi kalau misalnya nih ini bahasa kasarnya, kalau dapur saya bisa ngebul aman gitu, saya mau bantuin dia ya, atau saya mau melakukan hal yang lain itu akan sangat gampang, akan sangat mudah gitu. Karena dari sisi itu saya sudah settle gitu. Nah itu sih yang paling sederhananya, Mas Haniman. Oke, makasih banyak Bang Sud. Ini saya kira sudah terjawab ya. Mungkin kalau belum terjawab bisa saling kontak-kontakan nih Bang Haniman dan kawan-kawan yang lain. Saya kira ini mungkin bisa masuk ke closing statement Bang Sud. Silakan Bang. Relawan ini sumber daya yang kalau dikelola dengan baik dan benar, ini bisa jadi aset organisasi. Oke, makasih banyak Bang Sud. Saya kira mungkin agak sedikit mengutip tadi ya pernyataannya Bang Merli di awal ya. Relawan itu meskipun on off, tapi yang nggak boleh mati itu membangun kerelawanan. Dan ini saya kira dengan adanya forum ini, jejaring Lokadaya dan kawan-kawan bisa saling bertemu. Ada Bang Sud ini yang bercerita tadi soal relawan, bagaimana pengalaman dan strategi dan siasatnya. Saya kira semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Dan ini saya ucapkan selamat berbuka untuk kawan-kawan di Indonesia Timur, di Indonesia Tengah dan Indonesia Barat. Timur sudah. Saja ini untuk buka bersama atau takjilannya. Ini ada beberapa kawan yang izin tadi Bang di kolom chat karena sudah masuk ke buka bersama. Ya, saya juga mohon maaf kalau ada pernyataan dan yang statement saya yang kurang pas ke ibu-ibu dan Siap bapak. Bang. Ya. Kawan-kawan, makasih banyak. Tapi sebelum kita closing acara ini, saya mohon bantuan kepada Mas Anton untuk membuka layar dan kawan-kawan semua, silakan buka layarnya, kita abadikan momen kita bersama ini untuk foto bareng. Silakan. Oke, makasih banyak kawan-kawan semua. Terima kasih atas makasih Bang Sud. Makasih banyak. Kawan-kawan kalau ingin melihat informasi di Instagram Lokadaya, silakan di follow informasi seputar diskusi-diskusi lebih lanjut ada di situ dan tayangannya nanti akan diunggah di YouTube Lokadaya. Silakan di follow, di subrek dan di komentari. Makasih banyak Bang Sud. Makasih Bang Sud. Terima kasih Bang Sud. Izin keluar. Sampai jumpa. Terima kasih.